Kedatangan Sue langsung membuat Ning menjadi sangat kesal, ditambah dengan semua perlakuan romantis yang Sue berikan pada Liu. Tak berselang lama, makanan pesanan Ning pun datang. Kali ini Ning memesan sate kambing dan beberapa minuman soda. Sembari menatap Sue dan Liu, Ning pun memakan makanan tersebut, seolah ingin juga menyantap Sue yang terus saja mencoba mendekati Liu. Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik untuk lambung, Ning pun terus saja bersendawa. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, siapkan bantal dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Love Hills full episode versi Bioskop Singkat. Drama Love Hills menceritakan kisah cinta masa lalu yang bersemi kembali antara dokter cantik bernama Ruan Liu Zeng diperankan oleh Wang Churan dan dokter tampan bernama Ning Zikuan diperankan oleh Ban Kuan An. Kedua dokter ini sangatlah hebat dengan kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Namun 7 tahun yang lalu mereka sudah pernah menikah. Tetapi pernikahan itu tidak bertahan lama sampai akhirnya mereka pun berpisah. Setelah 7 tahun berlalu, mereka kembali disatukan dalam kerjasama sesama dokter di sebuah rumah sakit. Lalu bagaimanakah kisah cinta mereka akan berakhir? Apakah mereka akan kembali bersatu dan membuka lembaran kehidupan yang baru? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang perempuan cantik bernama Liu. Saat itu Liu baru saja mendarat dari Dah, Afrika. Sesampainya di sana, Liu sudah langsung dijemput oleh seorang pria bernama Jeff untuk membawa Liu ke rumah sakit Chinese yang ada di sana. Namun sebelum menaiki ambulan itu, Liu mendapati bekas tembakan yang ada di badan mobil tersebut. Selama di perjalanan, Jeff terus mengajak Liu mengobrol dan menjelaskan sedikit kondisi yang ada di daerah tersebut. Tak disangka ketika mereka ingin melintasi suatu jalan, sedang terjadi adu tembak antara beberapa tentara yang ada di sana. Dan tiba-tiba tembakan tersebut mengenai Jeff. Hal itu membuat Liu langsung sigap menghentikan ambulan tersebut. Di sisi lain, Wu terlihat sangat panik mendapat kabar tentang situasi yang Jeff dan Liu alami. Ia juga langsung memberitahu seorang dokter tampan bernama Ning mengenai kejadian tersebut. Lalu ketika Ning mengetahui jika wanita yang sedang dijemput Jeff adalah Liu, Ning langsung mengingat kenangan di antara mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Ternyata di masa lalu Ning adalah kakak senior Liu, bahkan Liu terlihat sangat menyukai Ning. Ning juga tidak segan memarahi adik letting yang tidak belajar dengan baik sampai melakukan sebuah kesalahan. Dan Liu adalah salah satu di antara mereka. Sampai akhirnya Ning kembali membuat jadwal kelas otopsi. Lalu ketika kelas itu dimulai, Liu yang menjadi murid pertama yang Ning perintahkan untuk mengotopsi seorang mayat. Namun ketika Liu baru saja ingin memulai, ia malah menjadi sangat ketakutan dan langsung berlari keluar ruangan. Bahkan Liu tidak peduli walaupun Ning marah pada dirinya. Kemudian kembali di masa sekarang, Liu yang mengetahui kondisi Jeff langsung mengobati Jeff. Namun beberapa tentara malah menodongkan pistol kepadanya. Sementara itu, di masa lalu, Ning menanyakan semua hal yang ditakuti oleh Liu, dan ia akan berusaha untuk membuat semua rasa takut Liu menghilang, dimulai dari lompat tinggi, memakan ikan, serta menonton film horor. Semua hal itu pun dilakukan oleh Liu walaupun didasari oleh paksaan dari Ning. Sampai akhirnya ketika kelas otopsi kembali dimulai, Liu sudah berani dan mengikuti kelas tersebut dengan lancar. Lalu di masa sekarang, Liu memberanikan diri untuk terus mengobati Jeff walaupun suasana begitu mencekam dan nyawanya sangat terancam. Keberanian Liu itu pun membuat para tentara langsung membawa Liu pergi bersama mereka.
Pada scene yang berbeda, Ning, Wu, dan seorang wargada sedang dalam perjalanan menuju lokasi Liu dan Jeff. Namun sesampainya di sana, mereka hanya mendapati Jeff yang tergeletak. Beruntung, Ning bisa melihat apa yang terjadi pada Liu dari sebuah rekaman kamera yang ada di ambulans. Hal itulah yang membuat Ning langsung mencari keberadaan Liu. Sampai akhirnya, Ning berhasil berada di sebuah tempat di mana Liu disembunyikan. Beruntung orang-orang di sana mau membebaskan Liu, karena Liu adalah seorang dokter. Bahkan Ning juga mengaku bahwa Liu adalah istrinya. Ketika Liu melihat Ning, ia hanya bisa terdiam sembari menatap laki-laki yang sudah menyelamatkannya itu. Pertemuan tersebut membuat Liu kembali mengingat masa lalu mereka, di mana Liu masih terlihat begitu menyukai Ning. Bahkan Liu sampai membuat segala cara agar ia dan teman-temannya bisa makan malam bersama Ning. Alhasil usaha Liu itu pun berhasil, karena Ning bersedia meluangkan waktunya untuk mereka. Ketika malam hari tiba, Liu dan teman-temannya sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Ning. Malam itu Liu juga berdandan sangat cantik demi bertemu dengan Ning. Tak disangka ada seseorang yang menghubungi Ning, dan ketika Ning menjemput orang tersebut, Liu dan teman-temannya sangat terkejut karena Ning membawa seorang wanita bernama Miao sembari menggandeng tangannya. Mereka berdua terlihat begitu romantis. Bahkan Liu pun melihat Miao memakai cincin di jarinya. Sudah jelas terbukti bahwa Miao adalah kekasih Ning. Hal tersebut pun membuat Liu menjadi sangat cemburu. Kemudian di masa sekarang, setelah Ning berhasil menyelamatkan Liu, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke rumah sakit Chinese yang ada di sana. Selama di perjalanan, mereka juga sempat mengobrol, walaupun hubungan mereka terlihat sangat tidak baik-baik saja. Lalu kembali ke masa lalu, Liu sudah benar-benar mencoba untuk menjauhi Ning, bahkan ia tidak merespons sapaan yang diberikan Ning pada dirinya. Sementara itu, kembali di masa sekarang, akhirnya Ning dan Liu sampai di rumah sakit yang mereka tuju. Ketika pertama kali Liu keluar dari mobil, ia melihat sebuah patung besar di depan rumah sakit tersebut. Ternyata itu adalah patung Ibu Ning yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tak berselang lama, Wu juga ada di sana menyambut kedatangan mereka. Lalu Ning membawa Liu untuk berkeliling rumah sakit dan memperlihatkan kamar tempat ia beristirahat. Kemudian ketika Ning ingin meninggalkan Liu, Ning sempat berpesan agar Liu menghubungi dirinya ketika sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi Liu sudah tidak menyimpan nomor Ning semenjak mereka bercerai. Lalu Liu pun mandi di rooftop rumah sakit. Awalnya semua berjalan normal, namun tak berselang lama tiba-tiba air di sana mati. Alhasil Liu menjadi kebingungan dan terpaksa Liu keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih dipenuhi shampoo. Sesampainya di sana, Liu menghubungi Ning untuk meminta tolong padanya mengatasi masalah yang sedang Liu hadapi. Alhasil, Ning langsung membawa Liu pergi ke pinggiran danau agar Liu bisa melanjutkan mandi di danau tersebut. Di sana, Ning memaksa Liu untuk mengobrol agar Ning bisa mengetahui jika sesuatu terjadi pada Liu. Dan ketika Liu tidak menjawab pertanyaan Ning, Ning langsung berbalik badan. Ia melihat Liu seperti akan tenggelam. Lalu Ning dengan sigap menyelamatkan Liu, padahal ternyata Liu hanya sedang membersihkan rambutnya. Akhirnya mereka malah saling bersenda gurau satu sama lain. Di malam hari, mereka hanya bisa mendapat penerangan dari sebuah lilin. Saat itu, Liu dan Ning tidur di suatu kamar yang sama, walaupun berbeda tempat tidur. Sebelum terlelap, Liu kembali mengingat kejadian yang baru saja terjadi di antara mereka berdua. Saat itu ketika kembali diperlihatkan situasi beberapa tahun yang lalu, kali ini Miao kembali datang menemui Ning. Liu pun ada di sana melihat kebersamaan mereka, dan perasaan cemburu yang ada di diri Liu sangat tidak bisa ia tutupi. Namun Ning tidak peka sama sekali akan hal tersebut. Liu dan Miao juga sempat mengobrol. Miao pun merasa jika pemikiran Liu sama seperti pemikiran yang ada pada Ning. Tetapi Liu tidak lupa memberikan doa harapan agar pernikahan Miao dan Ning akan diiringi dengan penuh kebahagiaan. Kemudian ketika Liu kembali ke asramanya, ia diajak oleh seorang teman bernama Taya untuk mengikuti acara perayaan film lama. Awalnya Liu menolak ajakan itu, namun akhirnya Liu pun bersedia pergi bersama Taya. Lalu Liu pergi untuk bertemu dengan Ning, tetapi tak disangka Liu malah melihat perdebatan yang sedang terjadi antara Ning dan Miao. Bahkan saat itu Miao meminta agar pernikahan mereka ditunda karena kesibukan yang harus Miao ikuti.
Di malam hari, akhirnya Liu dan Taya menghadiri acara tersebut dengan pakaian yang sangat cantik sesuai tema di hari itu. Bahkan Liu benar-benar terlihat begitu cantik. Tak disangka ternyata Ning juga menghadiri acara tersebut. Ia pun sempat berdansa dengan Liu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Ning. Ternyata orang tersebut adalah Miao. Keberadaan Miao langsung membuat Ning memeluknya. Bahkan Ning juga berusaha membuat hubungan mereka kembali membaik. Sementara itu Liu malah terlihat sangat tidak tenang sampai akhirnya ia keluar dari ruangan tersebut. Namun Liu malah mendapati Ning dan Miao sedang berpelukan. Kemudian di masa sekarang, Liu sedang melihat kondisi pasien yang harus ia tangani. Ning juga ada di sana mengecek kondisi pasien lainnya. Namun, Liu sempat menentang keputusan yang Ning berikan pada Jeff karena kondisi Jeff masih memerlukan pengobatan selama beberapa hari. Tetapi Ning tidak mendengarkan Liu sama sekali sebab ia adalah dokter yang berkewajiban merawat semua pasien yang ada di sana. Lalu, ketika Ning sudah kembali ke ruangannya, Liu ingin membuat keputusan sendiri pada pasien yang ia tangani. Namun Ning tidak mengizinkan keputusan tersebut. Sampai akhirnya mau tidak mau Liu hanya bisa mengikuti apa yang Ning katakan. Setelah itu di masa lalu Ning meminta bantuan Liu dan teman-temannya untuk membantu membersihkan rumah Ning karena rumah tersebut akan Ning tempati setelah ia menikah nanti. Beberapa waktu kemudian akhirnya pekerjaan itu pun selesai. Namun pekerjaan Liu masih belum siap ia selesaikan. Sampai ketika Ning dan Miao berada di rumah sakit, Liu juga ada di sana. Tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Liu dan lagi-lagi Liu mendengar Miao yang meminta agar hubungannya dengan Ning putus karena Miao sudah menyukai pria lain yang memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya dibandingkan Ning. Mengetahui hal itu membuat Ning sangat kecewa. Namun Ning masih berusaha memperbaiki hubungan mereka. Tetapi Miao sudah tidak ingin mereka terus bersama. Alhasil Miao pun pergi meninggalkan Ning. Keputusan itu membuat Ning sangat terpukul. Lalu Ning mendapati Liu yang masih ada di rumahnya. Hal tersebut pun membuat Liu meminta maaf dan bergegas pergi dari rumah Ning. Sementara itu di masa sekarang Ning dibangunkan oleh Wu yang memberikan kabar bahwa kondisi Zhao, pasien Liu sedang dalam kondisi kritis. Awalnya mereka harus segera melakukan operasi. Wu juga meminta agar Liu berada di ruangan operasi membantu Ning. Tetapi saat di ruangan operasi Liu dan Ning malah berdebat karena perbedaan pendapat yang ada pada mereka. Kemudian di masa lalu Liu terus saja mengintip apa yang Ning lakukan. Saat itu Ning sedang berada di sebuah bar dan meminum banyak sekali alkohol. Ning juga didekati oleh seorang wanita. Hal itu membuat Liu merasa sangat kesal. Sampai akhirnya Liu pun menghampiri Ning dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung dihampiri oleh Ibu Ning. Ibu Ning pun sangat berterima kasih atas bantuan yang Liu berikan untuk Ning. Bahkan mereka juga sempat mengobrol satu sama lain. Walaupun itu adalah kali pertama mereka bertemu, namun mereka sudah terlihat begitu akrab. Lalu keesokan harinya, Ibu mengajak Ning berbicara. Kali ini Ibu sangat merasa bersalah karena sudah membuat Ning kekurangan kasih sayang. Bahkan Ibu juga berharap jika Ning akan mendapatkan cinta sejati. Dan Ibu pun sempat mengatakan bahwa Liu adalah gadis yang baik. Tetapi Ning tidak terlalu merespon hal tersebut. Setelah itu, di masa sekarang, Ning dan Liu sedang memberikan penghormatan di depan patung Ibu Ning. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain menceritakan bagaimana pertemuan Liu dan Ibu Ning. Ternyata selama ini Ning tidak mengetahui hal itu. Bahkan Ibu Ning meninggal karena sebuah insiden kecelakaan ketika Ibu Ning menjalankan tugasnya. Liu juga memberitahu Ning jika esok hari ia akan kembali ke negaranya. Keesokan harinya, Wu akan mengantar Liu untuk ke bandara. Namun ketika Liu sudah berada di mobil, ia malah melihat Ning yang mengantar dirinya. Padahal saat itu Ning sedang kekurangan istirahat. Kondisi Ning membuat Liu sedikit khawatir karena akan membahayakan perjalanan mereka. Alhasil Liu meminta untuk menggantikan Ning mengemudikan mobil tersebut demi keselamatan mereka berdua. Saat itu akhirnya Ning dan Liu pun sampai di bandara.
Namun Liu sempat menolak keinginan Ning untuk mengantar Liu sampai ia berangkat. Hubungan mereka memang benar-benar belum membaik. Bahkan Ning sampai meminta pendapat Liu selama berada di Afrika. Tetapi Liu terus saja bersikap jutek pada Ning. Bahkan Liu sempat mengatakan bahwa keputusan mereka bercerai beberapa tahun yang lalu adalah keputusan yang sangat bagus. Dan lagi-lagi Ning juga bersikap sama seperti Liu, sampai membuat Liu terlihat menjadi kesal. Kemudian di masa lalu lagi-lagi Liu terus saja mengintip Ning. Sampai akhirnya Liu memberanikan diri untuk menghampiri Ning. Bahkan ternyata Ning sudah mengetahui tingkah yang Liu lakukan. Saat itu Liu menemani Ning untuk meminum alkohol. Bahkan tak disangka Liu juga ikut menjadi mabuk. Tetapi kondisi itu membuat Liu berani memberikan saran-saran agar Ning tidak selalu melampiaskan kesedihannya pada alkohol. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ning mengantar Liu kembali ke asrama. Namun sesampainya di gerbang asrama, gerbang tersebut malah sudah terkunci. Keesokan harinya, Liu pun terbangun. Tetapi ia terkejut melihat keberadaannya yang sedang di kamar Ning. Liu juga semakin panik mendapati pakaiannya yang sudah diganti. Ternyata Ning meminta petugas untuk mengganti pakaian Liu. Situasi itu pun membuat Liu terlihat sangat bahagia. Tetapi tak disangka ketika Liu dan Ning keluar kamar, mereka malah bertemu dengan dua orang mahasiswa. Hal itu pun akan langsung menjadi berita panas di kampus mereka. Lalu Ning dan Liu sedang berolahraga. Kali ini Liu terlihat semakin bahagia karena Ning mendengarkan saran yang ia katakan agar Ning dapat keluar dari keterpurukan patah hatinya. Lalu kembali di masa sekarang, Ning dengan sengaja mengirim pesan pada Liu agar ia tidak putus komunikasi dengan Liu. Namun Liu malah tidak menyukai hal itu. Akhirnya Liu pun menghapus nomor Ning di ponselnya. Beberapa hari kemudian, Liu diajak oleh Dekan Wang untuk pergi ke bandara menjemput Zhao. Tak disangka ternyata Ning juga ada di sana dan mereka pun kembali bertemu. Namun Liu masih sangat jutek pada Ning. Lalu mereka pun makan bersama. Dekan Wang pun ada di sana menemani mereka sembari mengobrol satu sama lain. Bahkan berkat Dekan Wang, akhirnya Liu kembali menyimpan nomor Ning. Padahal awalnya Liu tidak mau melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Liu sedang terburu-buru untuk berangkat bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Liu langsung diberitahu tentang kondisi yang ada di sana oleh Taya. Liu juga berkenalan dengan dokter dan yang ada di rumah sakit tersebut. Tak disangka Ning pun ada di sana. Bahkan saat itu ia adalah atasan Liu dan seorang temannya bernama Ding. Sementara itu di masa lalu Taya dikejutkan dengan gosip yang beredar tentang hubungan Liu dan Ning. Bahkan Liu sudah dituduh menjadi selingkuhan Ning. Namun Liu tidak menanggapi gosip itu sama sekali. Sampai ketika mereka sedang makan di kantin, beberapa gadis langsung menyindir Liu. Sindiran itu membuat Taya tidak terima. Alhasil mereka pun menjadi ribut sampai membuat Liu tersiram sebotol minuman. Hal itu pun dilihat oleh Ning. Akhirnya Ning langsung menghentikan keributan tersebut dan memberikan bajunya untuk Liu di hadapan semua orang. Sikap Ning itu pun membuat Liu terlihat sangat bahagia. Tetapi Liu menyembunyikan hal tersebut ketika ada teman Ning yang melihat mereka berdua. Namun tak disangka teman Ning itu malah mendukung jika Ning dan Liu memiliki hubungan spesial. Di sisi lain, Liu terus saja tersenyum sembari mengeringkan pakaian Ning. Hal itu sampai membuat Taya tidak habis pikir dengan tingkah Liu. Di malam hari, Liu bertemu dengan Ning. Ia mengembalikan pakaian yang Ning berikan padanya. Saat itu, Liu memberanikan diri mengakui bahwa ia menyukai Ning. Bahkan, Liu juga memegang tangan Ning, sembari mengatakan jika ia sangat mencintai Ning. Lalu, Liu memeluk Ning dengan begitu erat, dan Ning pun juga membalas pelukan tersebut. Kembali di masa sekarang, Ning dan beberapa dokter yang lain sedang sangat sibuk. Namun perlakuan Ning pada Liu sangatlah tidak adil karena Ning malah menugaskan Liu di luar dari hal medis. Sedangkan asisten dokter yang lain terus ikut mendampingi dokter dan turun tangan merawat beberapa pasien. Bahkan ketika Liu sedang kesusahan mengangkat banyak benda, Ning malah melintas tanpa menolong Liu sama sekali.
Kemudian ketika Ning berada di toilet, ada seorang pasien yang terus mengikuti Ning karena pasien itu merasa dirinya sedang sakit. Sedangkan Ning tidak memberikan diagnosa apapun. Di saat yang bersamaan, Liu juga ada di sana. Alhasil, Liu mencoba berbicara dengan pasien tersebut dan memberikan saran agar pasien itu tidak terlalu cemas dengan apa yang ia rasakan karena memang ia tidak mengidap penyakit yang serius. Di sisi lain, Ning menyadari jika Liu tidak ada di meja kerjanya. Alhasil, Ning terus mencari keberadaan Liu, dan ketika Ning melihat Liu sedang bersama seorang pasien, ia langsung menghubungi Liu untuk meminta agar Liu segera menemui dirinya. Ketika Liu bertemu dengan Ning menanyakan semua tugas yang ia berikan pada Liu. Liu terlihat sangat kesal dengan perlakuan Ning, namun Liu menyembunyikan perasaan itu padanya. Bahkan di hadapan semua orang, Ning tidak segan merendahkan dan meragukan kemampuan yang Liu miliki. Tetapi Liu hanya bisa terdiam tanpa berontak sama sekali. Setelah itu, beberapa dokter berkumpul untuk menilai kinerja Liu dan Ding. Tetapi Liu tidak memiliki catatan apapun di bidang medis. Beruntung dokter tersebut memberikan kepercayaan penuh pada Liu jika Liu akan bisa lebih baik ke depannya. Lalu mereka pun kembali melakukan pemeriksaan ke ruangan pasien. Liu terlihat sangat serius mencatat semua yang Ning katakan. Bahkan Liu juga tidak berhenti melakukan pekerjaannya sampai larut malam. Di malam hari ketika semua pekerjaan Liu selesai, ia pun akan berangkat pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja Ning ada di sana ingin mengantar Liu pulang. Awalnya Liu menolak, tetapi karena Ning ingin mengatakan sesuatu, akhirnya Liu menerima ajakan tersebut. Selama di perjalanan mereka pun saling mengobrol satu sama lain, walaupun dengan suasana tegang dan terlalu jutek. Lalu tiba-tiba saja ketika Liu memainkan sebuah mainan anak-anak, Ning melarangnya karena mainan itu adalah milik putra Ning. Mengetahui hal itu membuat Liu terkejut, sampai Liu ingin langsung turun dari mobil tersebut. Kemudian sesampainya di depan rumah Liu sempat menanyakan umur anak Ning. Ternyata anak tersebut berumur 6 tahun, sedangkan perceraian mereka juga terjadi 6 tahun silam. Sementara itu, di masa lalu, Liu mengaku pada orang tuanya jika ia ingin menikah dengan Ning. Awalnya, orang tua Ning terkejut karena mereka belum mengenali Ning. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Ia terlihat sangat gugup sembari membawakan beberapa bingkisan untuk keluarga Liu. Saat itu, ibu Liu menanyakan banyak hal pada Ning. Namun, karena Ning sudah dewasa, ia bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat dewasa. Sampai akhirnya orang tua Ning langsung merestui hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Liu dan Ning berada di tepi danau. Mereka terlihat sangat bahagia, bahkan mereka juga mulai melakukan sesi pemotretan dengan gaun pernikahan. Namun ketika Liu berada di toilet, ia malah mendengar beberapa karyawan menggosipkan dirinya. Keesokan harinya, Liu bertemu dengan Miao. Kali ini Miao mengingatkan Liu jika Liu harus sadar bahwa semua hubungan harus memiliki rasa cinta di antara kedua pasangan. Karena Miao khawatir jika Ning hanya menjadikan Liu sebagai cadangan. Di malam hari, Liu dan Taya mulai mendekorasi rumah yang akan Liu dan Ning tempati. Saat itu, Liu terlihat sangat bahagia. Seakan pernikahan yang akan ia jalani adalah pernikahan yang begitu membahagiakan. Kemudian ketika Liu pulang ke rumah, ia terus memikirkan tentang perkataan Miao perihal Ning yang hanya menjadikan Liu sebagai cadangan. Hal itu membuat Liu menjadi sangat overthinking. Dan keesokan harinya, Liu sedang terburu-buru untuk pergi ke bandara. Ternyata Liu ingin menemui Miao. Liu dengan tegas memberitahu Miao jika ia akan melakukan yang terbaik untuk Ning, walaupun mungkin Ning tidak akan mencintainya. Tetapi Liu begitu mencintai Ning. Mendengar hal itu membuat Miao seperti tidak percaya. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Liu dan Ning. Raut wajah mereka terlihat sangat bahagia dan acara itu pun berjalan dengan lancar. Kemudian di masa sekarang tiba-tiba saja Ning memberikan bekal untuk Liu. Dan tak sengaja Liu mengucapkan terima kasih sayang pada Ning. Hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah karena Liu mengira jika Ning adalah teman perempuannya. Saat itu akhirnya Ning meminta agar Liu ikut bersamanya memeriksa beberapa pasien rawat jalan. Ajakan itu langsung membuat Liu merasa sangat bahagia. Dan ketika pemeriksaan berlangsung, mereka banyak sekali menangani pasien dengan berbagai macam penyakit yang mereka keluhkan.
Setelah selesai, mereka pun kembali ke ruangan masing-masing. Lagi-lagi, Ning membuat Liu terkejut sebab Ning mengatakan bahwa ia akan menjemput putranya. Tak disangka ternyata Ding kepo perihal anak Ning. Ia menanyakan hal tersebut pada Liu karena Ding sempat melihat Liu dan Ning pulang bersama. Bahkan selama ini Ding beberapa kali mengantarkan makanan untuk Ning sampai Ning mengira jika orang itu adalah Liu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka dikabarkan dengan kedatangan pasien dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal itu membuat beberapa dokter yang ada di sana langsung menangani pasien tersebut, termasuk Liu. Saat itu, Liu, Ning, dan dokter lainnya baru saja siap melakukan operasi. Namun, lagi-lagi Liu dan Ning malah sedikit berdebat sebab Liu melakukan tindakan operasi itu lebih dulu sebelum Ning ada di ruangan operasi. Semua itu Liu lakukan karena melihat kondisi pasien yang sudah tidak memungkinkan. Kemudian, di masa lalu, Liu dan Ning baru saja sampai di rumah mereka. Saat itu, mereka baru saja pulang dari acara pernikahan. Melihat kaki Liu terluka, Ning langsung dengan sigap mengobati luka Liu. Perhatian serta kepedulian itu membuat Liu terlihat sangat bahagia. Lalu, Liu pun membantu Ning membuka dasi di lehernya dan itu adalah kali pertama Liu mengecup pipi Ning, walaupun dengan perasaan malu-malu. Liu juga langsung masuk ke kamar untuk membereskan tempat tidur mereka, lalu bersiap mandi. Di saat yang bersamaan, Ning malah mendapat tugas operasi mendadak. Padahal malam itu adalah malam pertama mereka berdua. Akhirnya, Ning pun memberitahu kesibukannya itu pada Liu dan bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ning langsung terburu-buru untuk melakukan tindakan di ruang operasi. Sementara itu, Liu baru saja siap mandi. Ia terlihat sudah sangat siap untuk menggoda Ning. Tetapi kasihan, Ning malah pergi meninggalkan dirinya. Ternyata Liu tidak mendengar dengan jelas apa yang Ning katakan ketika ia sedang mandi. Alhasil, Liu terus berusaha menghubungi Ning, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan keesokan harinya, akhirnya Ning pun pulang ke rumah. Saat itu ia mendapati Liu yang tertidur di sofa. Hal tersebut membuat Ning langsung menghampiri Liu. Ia terlihat kasihan melihat Liu. Beruntung Liu tidak marah kepadanya sebab Ning menjelaskan alasan ia pergi. Lalu Liu pun menyiapkan sarapan untuk Ning. Karena terlalu kelelahan, Ning akhirnya tertidur setelah terus memandangi istrinya itu. Liu yang melihat Ning tertidur langsung menyelimuti Ning dan ikut tertidur bersamanya. Setelah itu, di masa sekarang, hubungan Ning dan Liu berubah drastis akibat perceraian di antara mereka. Bahkan, walaupun Liu menjadi asisten Ning, ia terus berusaha menjauh setiap kali Ning mendekati dirinya. Hal itu Liu lakukan karena ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan pada semua rekan kerjanya. Kemudian ketika Ning kembali ke ruangannya, ia malah bertemu dengan teman lamanya bernama Cheng. Ternyata teman lama Ning itu pernah menyukai Liu. Sebelum akhirnya Ning menikah dengan Liu, tetapi kali ini Cheng akan berusaha untuk mendekati Liu kembali. Tak berselang lama, Liu juga ada di sana. Hal tersebut membuat Cheng terkejut karena Liu menjadi asisten Ning di rumah sakit itu. Lalu ketika Cheng ingin mengatakan bahwa Liu adalah mantan istri Ning, Ning dan Liu langsung berusaha mengalihkan pembicaraan Cheng. Ning juga memberitahu jika Cheng harus menjaga rahasia tersebut. Sementara itu, di masa lalu Liu sedang bertemu dengan Taya. Taya merasa kasihan pada Liu karena Liu belum melakukan apapun dengan Ning. Tetapi Taya membuat Liu mengerti akan kesibukan Ning sebagai seorang dokter. Lalu di malam hari, Liu benar-benar menyiapkan dirinya secantik dan seseksi mungkin agar malam itu menjadi malam yang indah untuk mereka berdua. Sedangkan Ning, ia malah asyik saja menonton TV tanpa memikirkan hal tersebut. Sampai akhirnya Liu pun memberanikan diri untuk menggoda Ning. Awalnya Ning terlihat seperti tidak tergoda sama sekali, tetapi ketika Ning menghampiri Liu, ia langsung membuat malam itu seperti yang Liu inginkan. Lalu kembali di masa sekarang, Ning terlihat sedang sibuk mencari asisten untuk membantunya melakukan operasi. Karena tidak ada dokter lain yang bisa membantunya, akhirnya ia langsung meminta Liu untuk ikut bersamanya. Tanpa banyak membuang waktu, Ning dan Liu pun melakukan operasi tersebut, walaupun Liu masih terlihat sangat gugup ketika melakukan pembedahan itu. Setelah operasi selesai, Liu bertemu dengan Wu. Kali ini, Wu memberitahu jika Ning adalah dokter yang sangat disiplin dan teliti ketika menjalankan operasi.
Tak disangka ternyata Liu melakukan sedikit kesalahan ketika operasi berlangsung. Hal itu membuat Wu terkejut dan sedikit mengkhawatirkan kondisi pasien. Lalu Liu, Ning dan dokter lainnya masuk ke ruang rawat pasien untuk memeriksa kondisi pasien yang mereka operasi. Namun Liu melihat hal buruk terjadi pada pasien tersebut. Hal itu pun langsung membuat Liu terlihat sangat ketakutan. Sampai akhirnya Liu menumpahkan semua kesedihannya di tangga rumah sakit. Ia merasa begitu bersalah. Ning juga melihat kondisi Liu, tetapi Ning membiarkan hal itu terjadi pada Liu karena seorang dokter harus bisa menghadapi segala situasi. Setelah tenang, akhirnya Liu memberanikan diri untuk menemui pasien tersebut. Ia berniat ingin mengatakan kesalahan yang sudah diperbuat. Namun beruntung, sebelum Liu jujur, pasien itu sudah memperlihatkan perubahan kondisi yang sangat membaik. Alhasil, Liu langsung menghampirinya dan merasa begitu bersyukur atas membaiknya kondisi pasien tersebut. Kembali di masa lalu, Liu sedang ingin menyiapkan makanan instan untuk Ning. Namun Ning meminta agar dirinya saja yang menyiapkan mie tersebut. Tak disangka Ning membuat mie itu dengan sangat spesial. Karena sewaktu kecil Ning selalu memakan makanan instan tersebut sebab ayah dan ibunya begitu sibuk bekerja. Melihat Ning yang sedang memasak membuat Liu ingin terus menggoda Ning. Sampai akhirnya Ning benar-benar sangat tergoda dengan tingkah Liu. Dan keesokan paginya, Ning sudah menyiapkan sarapan, sedangkan Liu baru saja terbangun. Namun wajah Liu di pagi itu terlihat begitu bahagia. Benar saja, semua kebahagiaan itu karena malam indah yang begitu mereka nikmati. Tak berhenti di sana, perasaan bahagia tersebut sampai terbawa di hari-hari yang Liu jalani. Liu juga belajar memasak makanan sehat untuk Ning, lalu membawakan makanan itu ke rumah sakit tempat Ning bekerja. Liu benar-benar menjadi istri yang begitu perhatian pada suaminya. Mereka juga memakan makanan itu bersama di atap rumah sakit, sembari menikmati udara segar di sana. Hal seperti itu pun terus dilakukan Liu setiap hari, walaupun Ning melihat tidak sebahagia Liu ketika memberikan bekal makanan untuk Ning. Lalu ketika Ning memiliki waktu kosong, ia pergi menemani Liu berbelanja bahan makanan. Ning juga menemani Liu memakan makanan yang ia suka, dan kali ini mereka terlihat begitu bahagia. Kemudian di masa sekarang, Ning dan Liu sedang berada di ruangan mereka. Namun tiba-tiba saja Ning memanggil Liu dan menanyakan kesibukan Liu di malam hari. Awalnya Liu sudah terlihat salah tingkah, tetapi ternyata tujuan Ning menanyakan hal itu karena ia ingin meminta tolong Liu menjemput anaknya di sekolah, sebab Ning memiliki sedikit kesibukan. Awalnya Liu menolak, tetapi karena Ning terus memaksa, akhirnya Liu pun bersedia menjemput anak Ning yang bernama Xiang. Sesampainya di sekolah, Liu langsung menjemput Xiang dan pulang bersamanya. Namun saat itu, Xiang sangat yakin jika Liu adalah ibunya, karena wajah Liu begitu mirip dengan wajah ibunya yang pernah ditunjukkan Ning pada dirinya. Tetapi Liu tetap tidak mengaku jika ia adalah ibu Xiang, walaupun Xiang terus memandangnya dan yakin jika Liu adalah ibunya yang selama ini sedang bertugas di Afrika. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di rumah Ning. Suasana di rumah itu langsung membuat Liu mengingat semua kenangannya. Xiang juga memperlihatkan sebuah foto pernikahan Liu dan Ning. Foto itulah yang membuat Xiang yakin jika Liu benar-benar ibu kandungnya. Tetapi Liu tetap tidak mau berbohong untuk mengakui hal tersebut. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Tetapi Ning malah marah pada Xiang karena Xiang mengeluarkan semua kenangan antar dirinya dan Liu. Amarah itu membuat Liu sangat tidak tega. Alhasil Liu langsung berusaha menenangkan Xiang, lalu membawanya kembali ke kamar. Liu juga mengingatkan Ning agar ia tidak terlalu bersikap kasar pada anaknya sendiri. 还有，你以后真的别那么大声跟孩子说话。 Di malam hari, Liu sedang berolahraga, tetapi tiba-tiba saja ibunya masuk ke kamar sampai membuat Liu begitu terkejut. Ternyata ibunya hanya ingin memberikan Liu beberapa skincare agar Liu semakin terlihat cantik dan kembali memikat mantan suaminya. Saat itu ibu Liu masih sangat merestui hubungan Liu dan Ning, sementara ayah Liu selalu saja berada di pihak Liu. Sampai ketika ibunya mengetahui jika Ning sudah memiliki seorang putra, ibu Liu langsung menjadi sangat terkejut. Bahkan ia terus saja bertanya mengapa semua itu bisa terjadi. Namun Liu tidak ingin membahas lebih lanjut perihal hal tersebut.
Kemudian di masa lalu, Liu masih terus memasak makanan untuk Ning. Liu juga membersihkan rumah mereka dengan begitu semangat. Tak berselang lama, Ning pun ada di sana. Lalu ketika Liu memeriksa kotak bekal Ning dan menemukan tidak ada tersisa makanan di kotak tersebut, Liu menjadi sangat bahagia. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Ning mengajak Liu untuk pergi keluar. Ternyata Ning membawa Liu menonton bioskop. Tetapi sesampainya di sana, Ning malah tertidur. Namun Liu tetap terlihat bahagia karena ia bisa sedikit menjahili Ning. Bahkan Ning juga terus tidur di pelukan Liu. Dan keesokan harinya, Liu kembali menghubungi Ning untuk memastikan Ning makan tepat waktu. Tetapi Ning benar-benar sangat sibuk sampai ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk istrinya. Di malam hari, Liu sedang menyiapkan makan malam untuk ulang tahun Ning yang begitu istimewa. Tetapi karena kesibukan Ning, makan malam itu pun gagal. Namun Ning terlihat sedih melihat usaha yang sudah ia lakukan. Lalu di pertengahan malam, Liu sudah mendapati Ning yang tidur sembari memeluknya. Awalnya Liu terlihat bahagia, tetapi ketika ia melihat pesan yang masuk di ponsel Ning, Liu langsung menjadi overthinking karena pesan itu dikirim oleh Miao yang sedang menanyakan kabar Ning. Keesokan harinya, lagi-lagi Ning sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Tetapi sikap Liu tiba-tiba saja berubah ketika mendengar notif pesan yang masuk di ponsel Ning. Sampai akhirnya Liu jujur pada Ning jika semalam Miao mengirim sebuah pesan, tetapi Liu tidak sengaja menghapus pesan tersebut. Mengetahui hal itu membuat Ning biasa saja, karena bukan sesuatu hal yang penting. Lalu ketika Ning berangkat bekerja, Liu memutuskan untuk berolahraga. Namun saat itu Liu malah kembali memikirkan kenangan romantis antara Ning dan Miao. Kemudian di malam hari, Liu memasak sup untuk Ning agar kesehatan Ning terus stabil. Tetapi ketika Ning pulang ke rumah, ia malah tidak memakan sup tersebut dan langsung tertidur di kamar mereka. Hal itu membuat Liu bersedih karena Liu sudah memasak makanan itu khusus untuk Ning. Saat itu di masa sekarang, Ning dan Xiang sedang sarapan bersama. Namun Xiang benar-benar kepo dengan kejelasan hubungan Ning dan Liu. Xiang juga meminta agar Ning membawa Liu untuk mengikuti perlombaan di sekolahnya. Awalnya Ning menolak permintaan itu, sampai akhirnya Ning bersedia untuk berusaha membuat Liu mau ikut bergabung bersama mereka di perlombaan olahraga tersebut. Kemudian di rumah sakit, Cheng dan dua orang temannya sangat terpesona melihat kecantikan Liu. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana menghampiri Liu. Awalnya Ning ingin mengajak Liu untuk pergi bersamanya ke acara sekolah Xiang. Namun Liu terus saja seolah-olah mengerti apa yang akan Ning katakan. Bahkan Liu pun meminta agar Ning menjauhi dirinya jika ia sudah tidak ada keperluan yang lain pada Liu. Setelah itu, Ning dan Liu kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini, Liu benar-benar terlihat sangat serius melakukan tugasnya, sampai membuat Ning sedikit heran. Tetapi pekerjaan mereka tetap berjalan dengan lancar, bahkan ketika semua pasien selesai diperiksa. Liu tidak memberikan waktu sedikit pun untuk Ning berbicara karena ia terburu-buru ingin ke toilet. Dan saat itulah akhirnya Ning dan Liu kembali bertemu. Alhasil Ning langsung mengajak Liu untuk mengikuti perlombaan olahraga di sekolah Xiang. Tetapi Liu terus saja menolak ajakan Ning, walaupun Ning tidak berhenti berusaha membuat Liu mau menerima ajakan tersebut. Sampai di sore hari, Ning mendapati Liu yang sedang mempelajari cara-caranya melakukan operasi. Akhirnya Ning berbesar hati untuk mengajak Liu belajar secara langsung bagaimana melakukan operasi yang benar. Kemudian Ning pun pulang ke rumah dan lagi-lagi Xiang terus saja menagih usaha yang dilakukan ayahnya agar Liu bisa ikut bersama mereka. Bahkan Xiang tidak berhenti melakukan hal itu sampai akhirnya Xiang memutuskan pergi menemui Liu di rumah sakit tanpa sepengetahuan Ning. Sesampainya di rumah sakit, Xiang berhasil bertemu dengan Liu dan ia langsung meminta agar Liu mau menemaninya ikut berpartisipasi di acara sekolah. Awalnya Liu terus saja menolak, namun karena kesungguhan hati Xiang, akhirnya Liu bersedia melakukan hal tersebut.
Di malam hari, Liu membawa Xiang pulang ke rumah Ning. Xiang juga memberitahu jika Liu sudah menyetujui permintaannya. Hal itu pun dibenarkan oleh Liu. Tetapi Liu tetap bersikap jutek pada Ning, walaupun ia sudah sangat dekat dengan Xiang. Keberhasilan usaha Xiang itu pun membuat Ning terlihat begitu bahagia. Setelah itu, Liu pun ingin pulang ke rumah. Namun, ia sempat melihat kembali rumah Ning yang pernah menjadi rumah mereka selama menikah. Rumah itu membuat Liu mengingat semua kenangan indah mereka. Karena di masa lalu, Liu dan Ning sering bersenda gurau di kamar mereka. Sampai di keesokan harinya, Liu terus saja memasak bekal makanan untuk Ning dan mengantarkan makanan itu pada suaminya. Ternyata Ning merasa heran dengan sebuah pernikahan karena banyak sekali yang berubah di hidupnya selama ia menikah. Hal itu membuat kakak senior Ning memberikan sebuah penjelasan pada Ning jika ketika menikah, seorang suami harus lebih menghargai apapun yang istri lakukan. Bahkan suami juga harus meluangkan waktu untuk menemani istrinya. Lalu ketika Ning selesai bekerja, ia membuka bekal yang Liu bawakan. Tetapi Ning terlihat sangat tidak selera dengan makanan itu. Bahkan di depan gedung rumahnya, Ning dengan sengaja membuang makanan tersebut dan tak disangka Liu melihat apa yang Ning lakukan. Hal itu pun membuat Liu sangat sedih. Kenangan buruk itu benar-benar diingat jelas oleh Liu sampai di masa sekarang. Keesokan harinya, Ning, Liu, Cheng dan Ding sama-sama berada di lift. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Lalu, Ning dan beberapa dokter yang lain kembali memeriksa kondisi pasien yang ada di ruang rawat. Liu juga ada di sana bersama mereka. Tetapi sikap Ning yang tegas benar-benar ia perlihatkan kepada semua pasien, baik itu anak-anak maupun orang tua. Setelah selesai, akhirnya Liu makan bersama Taya di kantin rumah sakit. Saat itu mereka saling mengobrol dan Liu baru mengetahui jika Xiang bukanlah anak kandung Ning, melainkan anak yang Ning temukan di koridor rumah sakit. Bahkan Xiang juga menderita tumor otak. Hal itulah yang membuat Ning merasa iba dan memilih untuk mengadopsi anak tersebut. Di hari berikutnya, Ning, Liu, dan Xiang benar-benar mengikuti acara perlombaan di sekolah Xiang. Bahkan Xiang sangat gembira memberitahu pada semua orang jika Liu adalah ibunya. Lalu mereka pun mulai mengikuti perlombaan yang ada. Walaupun mereka terus-terusan kalah, tetapi Ning dan Liu tetap menyemangati Xiang. Saat itu tak disangka Xiang dan kedua orang tuanya berhasil mendapatkan medali. Walaupun kaki Liu sedikit cedera akibat perlombaan yang mereka lakukan, namun mereka terlihat sangat bahagia. Bahkan tanpa disadari mereka sudah seperti keluarga yang utuh. Dengan kepintaran Xiang, ia hampir saja berhasil membuat Ning dan Liu berciuman. Di malam hari, akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan membawa Xiang untuk beristirahat. Sebelum pulang, Liu sempat meminta agar Ning segera mencari ibu sambung untuk Xiang, agar Xiang benar-benar memiliki keluarga yang utuh. Lalu ketika Liu akan keluar dari rumah Ning, penyakit lambung Ning malah kembali kambuh. Alhasil, Liu langsung membantu merawat Ning. Kemudian di masa lalu, Liu dengan memakai piyama hitamnya sedang memandangi Ning yang lembur bekerja dengan raut wajah sedih. Liu terlihat begitu kesepian dengan banyaknya pekerjaan Ning. Sampai di malam hari berikutnya, Ning masih terus saja sibuk. Bahkan ia dengan sengaja berpura-pura tidur ketika mengetahui Liu akan menghampiri dirinya. Alhasil, Liu hanya datang untuk menyelimuti Ning tanpa melakukan hal romantis sama sekali. Keesokan harinya, Liu menceritakan apa yang ia rasakan pada Taya. Karena Liu merasa jika Ning hanya sekedar ingin mempertahankan pernikahan mereka tanpa memberikan kasih sayang di pernikahan tersebut. Tetapi Taya terus meyakinkan Liu jika Ning tidak mungkin seperti itu. Lalu di malam hari, Liu menghampiri Ning yang sedang berada di mobil. Saat itu Liu merasa jika Ning benar-benar sedang ingin menyendiri. Akhirnya Liu memberanikan diri bertanya apa yang membuat Ning seperti itu. Ternyata ada banyak sekali tekanan di pekerjaan Ning. Tetapi Liu merasa sangat sedih karena Ning tidak memberitahukan apapun pada dirinya. Bahkan Liu juga tidak memahami apa yang Ning rasakan. Situasi itu pun membuat Liu kembali membahas hubungan Ning dan Miao. Sebab Liu merasa begitu iri atas perbedaan perlakuan yang Ning berikan pada Miao ketika mereka bersama dulu. Akhirnya Liu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sebab ia ingin menyendiri selama beberapa waktu. Keputusan itu pun membuat Ning tidak bisa berkata-kata.
Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Liu merasa mual ketika ingin sarapan pagi. Hal itu membuat Liu langsung merasa jika dirinya sedang hamil. Liu juga memberitahu perasaan itu pada Taya, karena Liu ingin memastikan firasatnya. Di sisi lain, Ning sedang makan siang seorang diri. Tak disangka tiba-tiba Ning mengingat ketika ia makan siang bersama Liu. Kemudian Ning pun menghampiri Liu di rumah orang tuanya. Kedatangan Ning langsung mengubah mood Liu. Ia sudah terlihat sangat bahagia. Bahkan Ning juga mengajak Liu untuk menonton bioskop bersama. Setelah selesai menonton, akhirnya Liu memberitahu Ning jika sepertinya ia sedang hamil. Kabar itu membuat Ning sedikit terkejut karena tidak lama lagi Liu akan masuk ujian pasca sarjana. Tetapi Ning juga tetap bahagia dengan kabar tersebut. Di malam berikutnya, tiba-tiba saja perut Liu terasa sangat sakit. Hal itu membuat Ning begitu khawatir, tetapi ternyata Liu hanya sakit sebab sedang datang bulan. Dan dugaan jika ia hamil tidaklah benar. Bahkan karena kabar kehamilan itu sampai membuat Ning menolak tawaran belajar gratis di luar negeri. Mengetahui hal tersebut membuat Liu merasa sangat bersalah. Tak hanya itu, mereka juga sampai sudah membeli beberapa perlengkapan bayi. Di pertengahan malam, Liu tiba-tiba terbangun dan ia malah mendapati Ning yang tidak ada di sampingnya. Alhasil, Liu langsung menghampiri Ning. Ia melihat Ning yang terus saja termenung, tetapi Ning tidak mau menceritakan apapun pada Liu. 你是不是有什么心事儿啊？ 没事儿。 Kemudian di masa sekarang, Liu terus saja memperhatikan Ning dari kejauhan. Bahkan ketika sedang berada di kantin, Liu terlihat cemburu melihat Ning sedang duduk dan mengobrol dengan seorang wanita. Sampai akhirnya Liu memilih pergi dari tempat tersebut. Bahkan kekesalan itu pun masih terus terbawa sampai di ruangan kerja mereka. 反正一会儿轮不着我了。 Setelah itu, Liu dan Xiang pulang ke rumah Ning. Kali ini hubungan mereka terlihat semakin dekat. Xiang pun sangat gembira ketika sedang bersama Liu. Mereka juga belajar dan bermain bersama-sama. Sampai di malam hari, akhirnya Xiang tertidur lelap dengan iringan kisah indah yang Liu ceritakan. Lalu Liu pun membersihkan pakaiannya yang kotor karena terkena beberapa cat. Hal itu membuat Liu harus mengeringkan pakaiannya di kamar mandi kamar Ning. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ning masuk ke kamar tersebut dan ia melihat Liu yang memakai pakaian sedikit seksi. Alhasil, Ning langsung memberikan sebuah pakaian untuk Liu. Ning juga mengajak Liu mengobrol. Ia meminta bantuan Liu untuk menjaga Xiang selama beberapa hari karena Ning sedang sangat sibuk. Walaupun Liu sempat menolak permintaan Ning, tetapi akhirnya Liu tetap bersedia membantu Ning. Namun Liu terus saja membahas perihal Ning yang terlihat seperti sedang dekat dengan seseorang dokter di rumah sakit tempat mereka bekerja. Padahal Ning sudah menyangkal hal itu, tetapi Liu masih saja mempercayai apa yang sudah ia ketahui. Saat itu, perdebatan yang terjadi antara Liu dan Ning membuat Ning berpikir bahwa Liu sedang cemburu. Hal itu pun membuat Liu langsung tidak terima, karena Liu hanya ingin Ning segera mencari ibu tiri untuk Xiang, agar Xiang tidak terus-terusan mengira bahwa Liu adalah ibu kandungnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Xiang terbangun sebab perdebatan antara Ning dan Liu. Akhirnya Xiang meminta agar ia tidur di kamar Ning. Awalnya Ning tidak memperbolehkan hal itu, namun Liu tidak tega melihat Xiang. Maka dari itu Liu memperbolehkan Xiang untuk tidur di kamarnya itu. Tetapi Xiang malah meminta Ning dan Liu untuk ikut tidur bersamanya. Sekaligus nyanyian Liu sebagai pengantar tidur mereka. Tak disangka Liu dan Ning pun malah benar-benar tertidur bersama Xiang. Kemudian di masa lalu, Ning terlihat gelisah. Ia juga tidak bisa tertidur. Ternyata di malam itu, Ning diam-diam pergi meninggalkan Liu yang sedang tertidur pulas. Ning pun membawa beberapa barang. Keesokan harinya, Liu pun terbangun. Ia sangat terkejut ketika mendapati Ning yang sudah tidak ada di sampingnya. Hal itu membuat Liu langsung melihat ponselnya. Dan di ponsel itu sudah terdapat pesan masuk dari Ning yang berpamitan jika ia sedang berangkat ke Amerika. Mengetahui hal tersebut membuat Liu menjadi sangat sedih. Tetapi kesedihan itu tak berlangsung lama. Karena Liu mencoba mengerti tujuan kepergian Ning, Liu pun sempat menghubungi Ning, walaupun Ning begitu sibuk dengan studi kedokterannya. Beberapa malam berikutnya, Liu terlihat sangat merindukan Ning, sebab ia terus menonton kembali acara pernikahan mereka. Tetapi Liu ragu untuk mengirim pesan pada Ning dan mengakui jika ia sedang merindukan suaminya. Kemudian 10 bulan pun berlalu. Saat itu tiba-tiba saja perut Liu terasa begitu sakit.
Akhirnya, Liu pun memutuskan untuk langsung menghubungi rumah sakit. Di sisi lain, Ning masih sangat sibuk dengan studi kedokterannya. Tetapi Ning mempunyai keinginan untuk cepat menyelesaikan studi itu sebab ada istri yang sedang menunggu kepulangannya. Dan pada scene yang berbeda, Liu langsung dilarikan ke ruangan operasi. Setelah operasi selesai, Taya ada di sana menemui Liu. Ternyata Liu mengalami penyakit usus buntu. Hal tersebut membuat Taya sedikit khawatir. Taya juga meminta agar Liu memberitahu Ning perihal kondisinya. Tetapi Liu tidak mau melakukan hal tersebut karena sudah pasti tidak ada yang berubah. Di malam hari, kesedihan Liu semakin mendalam sebab ia melihat sepasang kekasih yang sangat romantis tepat di sebelahnya. Di saat yang bersamaan, Ning juga menghubungi Liu untuk menanyakan kabar Liu. Tetapi Liu benar-benar tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya. Liu hanya bisa menahan kesedihan itu seorang diri. Lalu di masa sekarang, Liu baru saja terbangun. Ia sangat terkejut karena sedang berada di kamar Ning. Bahkan Ning juga ada di kamar tersebut. Tetapi Ning terus saja menjahili Liu. Ning memberitahu Liu bahwa ia sudah mengabari keluarga Liu jika Liu menginap di rumahnya. Hal itu pun membuat Liu kesal karena seharusnya Ning tidak perlu terlalu jujur seperti itu. Kemudian Liu dan Ning pun berangkat kerja bersama. Namun tak disangka Ding malah memergoki kebersamaan mereka. Alhasil Ding langsung mencurigai kedekatan Ning dan Liu. Cheng juga ada di sana, tetapi ia malah semakin memperjelas hubungan antara Liu dan Ning. Setelah itu, ketika Liu dan Taya sedang ingin memeriksa seorang pasien bernama Chai, ia malah melihat ada pihak keluarga yang memaksa Chai untuk pulang. Padahal keadaan Chai masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut membuat Liu dan Taya berusaha melarang apa yang keluarga Chai lakukan. Tetapi Ning malah membiarkan hal itu terjadi, asalkan keluarga Chai membayar biaya rumah sakit untuk Chai. Kemudian di masa lalu, Liu benar-benar sangat merindukan suaminya karena Ning sudah pergi selama 13 bulan. Bahkan Ning pun tidak sering memberikan kabar pada Liu. Sampai ketika Liu melihat tanggal di kalender, ia langsung berpikir ingin pergi menemui Ning ke Amerika. Liu juga terus memesan tiket penerbangan. Keesokan harinya, Liu sudah akan berangkat ke Amerika. Tetapi Liu tidak memberitahukan hal itu pada Ning karena ia ingin memberikan surprise untuk Ning. Lalu sesampainya Liu di Amerika, ia langsung pergi menemui Ning. Tetapi Liu malah melihat Ning yang sedang begitu bahagia. Kebahagiaan itu malah membuat Liu menjadi begitu sedih karena selama ini Liu tidak pernah melihat Ning sebahagia itu selama menikah dengan dirinya. Hal tersebut membuat Liu menjadi sangat terpukul sebab Liu rela melakukan apapun demi membuat Ning bahagia. Di hari berikutnya, Ning mendapatkan kabar dari Taya jika Liu sedang berada di Amerika untuk menemui Ning. Hal itu langsung membuat Ning pergi mengambil kembali bunga pemberian Liu karena sebelum ini sebenarnya Ning sudah memiliki firasat jika Liu pernah menemui dirinya. Di sisi lain, Liu sedang berada di pesawat, tetapi lagi-lagi Liu masih sempat membayangkan jika Ning ada di sana untuk mencari keberadaannya. Kemudian di masa sekarang ada pihak dari keluarga Chai membawa Chai kabur dari rumah sakit karena mereka tidak ingin membayar tagihan rumah sakit. Tetapi tiba-tiba saja kondisi Chai melemah dan akhirnya ia jatuh pingsan. Situasi itu pun langsung membuat kedua anaknya panik. Mereka juga mencari cara agar perawat bisa menolong Chai. Lalu mereka pun kabur meninggalkan Chai. Keadaan itu pun akhirnya diketahui oleh Ning dan Liu. Alhasil, Ning langsung melakukan tindakan operasi untuk Chai agar ia masih bisa diselamatkan. Sementara itu, di masa lalu, Ning sudah kembali dari Amerika dan sedang bersama Liu di sebuah taksi. Tetapi kali ini situasi sudah berubah karena Liu tidak lagi seceria biasanya. Bahkan Liu mengajak Ning untuk pergi mengurus perceraian mereka. Sebab Liu menyadari jika pernikahan hanya didasari oleh cinta sepihak tidak akan berjalan bahagia. Walaupun sebelum ini Liu sangat yakin jika ia akan bisa membuat Ning jatuh cinta padanya. Liu juga berharap jika suatu saat nanti ia akan menemukan seseorang yang mencintai dirinya seperti ia mencintai orang tersebut. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Liu langsung mengemasi barang-barangnya. Ia juga sampai membayangkan jika Ning sudah berubah dan berusaha membuat hubungan mereka baik-baik saja. Tetapi semua itu hanya khayalan Liu karena Ning benar-benar tidak melakukan apapun untuk dirinya.
Saat itu, Liu pergi ke lapangan yang ada di kampusnya. Di sana, Liu kembali mengingat semua kenangan bersama Ning sebelum mereka menikah. Kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu, karena mereka gagal menjalani hubungan yang bahagia. Hal yang sama pun dirasakan oleh Ning, sebab ia juga berada di sana setelah Liu pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian di masa sekarang, Ning dan Liu sedang menghirup udara segar di atas gedung rumah sakit, sembari melihat pemandangan indah di langit. Keesokan harinya, tiba-tiba keluarga Chai yang sedang dirawat oleh Liu kembali. Namun terjadi keributan di antara mereka karena keluarga Chai berperilaku sangat kasar. Ding juga ada di sana membantu Liu, tetapi ternyata keributan itu sampai membuat Liu dan Ding terluka. Melihat kondisi mereka membuat Ning sangat tidak membenarkan pembelaan yang mereka lakukan karena bisa saja berdampak fatal. Di hari berikutnya, Liu dan Ning sedang ingin pulang ke rumah. Ning juga meminta bantuan Liu untuk menyetirkan mobilnya sebab Ning sedang begitu kelelahan dan Ning langsung tertidur. Karena hal itu akhirnya Liu membantu Ning memasangkan sabuk pengaman. Tetapi tiba-tiba saja ada seorang pria yang memotret situasi saat itu. Namun Liu tidak menyadari hal tersebut. Lalu mereka pun pergi untuk menjemput Xiang di sekolahnya. Selama perjalanan pulang, Xiang bersikap sangat hangat pada Liu. Bahkan mereka terlihat seperti anak dan ibu kandung. Kedekatan mereka pun membuat Ning menjadi bahagia. Kemudian Ning mengantarkan Liu pulang ke rumahnya. Ning dan Xiang juga mampir sebentar ke rumah keluarga Liu. Kedatangan Xiang membuat ibu Liu sedikit terkejut. Tetapi mereka bersikap sangat baik pada Xiang, sebab Xiang juga merupakan anak yang pintar dan sopan. Namun Xiang protes ketika Liu memanggil Ning sebagai guru, karena seharusnya Liu memanggil Ning sebagai suami. Hal itu pun membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Lalu saat Xiang sedang bermain bersama ayah Liu dan Liu sedang memasak bersama ibunya, Ning terlihat sangat bahagia melihat kebersamaan mereka semua. Keesokan harinya, foto kebersamaan Liu dan Ning sudah tersebar di media sosial dan membuat semua orang di rumah sakit menjadi heboh. Tetapi Liu langsung mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara Ning, ia malah bersikap biasa saja walaupun ada sedikit masalah yang menyangkut dengan dirinya. Lalu Ning dan semua asistennya kembali melakukan pengobatan pada pasien yang sedang kritis. Saat itu Ning benar-benar berada dalam masalah karena beredarnya video fitnah yang menyudutkan Ning bersalah sebab perkelahian yang pernah terjadi antara keluarga Chai dengan Liu dan Ning. Ternyata Ning juga ada di lokasi kejadian membantu mereka berdua. Hal itu langsung membuat Liu mencari bukti agar Ning bisa keluar dari masalah. Beruntung Liu berhasil mendapatkan bukti tersebut. Akhirnya ia membuat video klarifikasi agar masalah Ning bisa terselesaikan. Semua usaha Liu itu pun membawa dampak positif, tetapi apa yang Liu lakukan membuat Liu sangat kelelahan dan tertidur di sofa rumah sakit. Ning yang mengetahui hal itu langsung terlihat begitu peduli pada Liu. Di malam hari, Liu baru saja sampai di rumah. Namun tiba-tiba adiknya yang bernama Lang masuk ke kamar dan memberikan sebuah kunci mobil untuk Liu. Awalnya Liu tidak percaya, tetapi akhirnya Liu menerima pemberian itu dengan senang hati. Keesokan harinya, Liu berangkat bekerja menggunakan mobil baru pemberian Lang. Liu juga sampai di rumah sakit bersama dengan Ning. Tetapi Ning sempat mengejek cara mengemudi Liu yang masih perlu belajar, sebab Liu tidak memarkir mobil dengan benar. Lalu ketika Liu sedang berada di ruangan kerjanya, ia mendapati kabar bahagia. Karena ada seseorang yang mengupload video perkelahian yang menimpa Ning, Liu, dan Ding. Bukti video itu pun membuktikan jika mereka tidak bersalah. Kemudian ketika Ning dan Liu sudah memeriksa beberapa pasien, tiba-tiba saja ada seorang pasien yang jatuh pingsan tepat di depan ruangannya. Pasien tersebut bernama Du. Keadaan Du membuat dirinya harus segera mendapatkan perawatan intensif. Dan kali ini dokter yang bertanggung jawab adalah Ning dan Liu. Ternyata Du mengidap penyakit tumor di batang otaknya. Namun pertemuannya dengan Ning membuat ia merasa sangat bahagia karena Ning adalah dokter yang begitu hebat. Walaupun sikap Ning sangatlah dingin dan tegas. Di malam hari saat selesai bekerja, Ning menumpang di mobil Liu. Karena malam itu Liu sudah membuat janji jika ia akan bertemu dengan Xiang.
Sesampainya di rumah, Liu langsung membuat makanan, sementara Ning sedang sibuk bekerja dan Xiang terus saja bermain. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Xiang sudah tertidur. Hal itu mengartikan jika tugas Liu sudah selesai, dan lagi-lagi Liu terus meminta agar Ning segera menemukan pendamping agar ada yang bisa mengurus Xiang. Namun ketika Liu ingin pulang, tiba-tiba saja kakak Ning malah datang ke rumah Ning. Alhasil Liu dengan terpaksa harus bersembunyi di kamar Xiang agar kakak Ning tidak mengetahui keberadaannya. Saat itu kakak Ning membahas perihal wanita yang sudah pernah dikencani Ning. Namun tidak ada satupun yang cocok dengan dirinya. Padahal Xiang sangat membutuhkan sosok ibu. Pembahasan itu pun membuat Ning sangat tidak tenang karena Liu masih berada di sana. Dan ketika kakak Ning sudah pulang, Liu langsung menjahili Ning dengan mengejeknya yang sudah pernah berkencan dengan banyak wanita. 这世界20个各属各异的都给你准备好，忙了过来呢。 Keesokan harinya, Liu sedang bersiap untuk melakukan kencan buta yang sudah dibuat oleh bibinya. Ibu Liu juga terlihat begitu mendukung kencan buta anak perempuannya itu. Bahkan ibu Liu sudah menyiapkan pakaian yang sangat cantik untuknya. Benar saja, Liu terlihat begitu cantik memakai pakaian tersebut, tetapi Lang malah asyik menjahili Liu. Saat itu akhirnya Liu bertemu dengan laki-laki bernama Ge yang akan berkencan dengannya. Ge benar-benar sangat terpukau melihat kecantikan Liu. Mereka juga banyak sekali mengobrol, walaupun pertemuan itu adalah pertemuan pertama mereka berdua. Dan di sisi lain, Ning dan Xiang pun ada di sana, mall yang sama dengan Liu. Bahkan mereka juga saling bertemu satu sama lain. Karena melihat Liu sedang bersama seorang pria, Ning langsung meminta agar Xiang tidak memanggil Liu sebagai ibu di hadapan laki-laki tersebut. Dengan kepintarannya, Xiang benar-benar menuruti perintah Ning. Tetapi Xiang sangat kepo siapa sebenarnya laki-laki yang sedang bersama Liu. Tak hanya itu, Ge juga terus saja mengajak Ning mengobrol. Padahal Ning terlihat tidak terlalu ingin berbicara dengan Ge. Bahkan ketika Ge mengatakan bahwa Liu adalah pacarnya, Ning langsung sangat terkejut. Tetapi Ning tidak bisa berbuat apapun selain mendengarkan dan percaya dengan semua perkataan Ge. Sampai akhirnya mereka pun berpisah karena Xiang dan Ning akan mengikuti kelas melukis. Sesampainya di rumah, Xiang dan Ning langsung membersihkan diri mereka. Tetapi tiba-tiba saja Xiang mengatakan bahwa kepalanya terasa pusing, bahkan ia juga merasa sangat mual. Hal itu pun membuat Ning begitu khawatir, sebab Xiang pernah menderita tumor di otaknya. Namun ternyata Xiang hanya sakit kepala karena Liu akan direbut oleh laki-laki lain. Bahkan laki-laki itu membuat Xiang menjadi sangat mual. Ning yang mengetahui hal tersebut langsung menjadi tidak habis pikir jika Xiang benar-benar bisa mempunyai pemikiran seperti itu. Tak hanya itu, Xiang juga memerintahkan Ning agar ia merebut kembali Liu dari laki-laki tersebut. Keesokan harinya, Liu dan Ning kembali ingin melakukan tindakan operasi. Setelah selesai, tiba-tiba Ge kembali menemui Liu. Saat itu ternyata Ge sudah mengetahui jika Liu adalah mantan istri Ning. Bahkan ia mengira jika Xiang adalah anak Liu dan Ning. Tetapi perasaannya tetap bisa menerima Liu, walaupun harus dengan beberapa syarat. Ketika syarat itu selesai disebutkan, Liu langsung menolak secara baik-baik perasaan Ge. Karena sebelum ini Liu memang tidak terlalu cocok dengan dirinya. Namun keputusan itu tidak diterima Ge. Alhasil terjadi sedikit keributan di sana. Di saat yang bersamaan, Ning juga ada di sana. Ia berusaha membuat Ge tidak lagi mengganggu Liu, tetapi Ge malah tidak terima dengan apa yang Ning lakukan. Kemudian Ning membawa Liu pergi dari sana. Ketika di lift, Liu malah menertawakan Ning karena Ning memiliki bakat untuk menjadi security. Lalu Ning memberikan kabar baik untuk Liu jika ia mengajak Liu untuk bergabung di riset yang sedang ia lakukan. Hal itu membuat Liu sangat bahagia, walaupun sikap dingin Ning tetap tidak berubah. Setelah itu, Ning dan beberapa dokter yang lain memeriksa ruangan Du. Tetapi kali ini Du malah sedang asyik berlatih balet, padahal Du tidak boleh melakukan aktivitas secara berlebihan. Tak hanya itu, Ding juga menyalahkan kinerja Liu yang tidak mengontrol pasiennya, sampai kamar Du menjadi berantakan. Lalu Du memberikan sebuah bunga untuk Ning. Ia berharap Ning bisa merawat bunga tersebut. Namun Ning malah bersikap sangat cuek pada Du dan menolak bunga tersebut. Oleh karena itu, Liu lah yang meminta untuk merawat bunga itu. Lalu Liu bertemu dengan Taya. Saat itu Taya sedang mengeluh perihal nasib Chai karena biaya rumah sakit masih belum diselesaikan oleh pihak keluarga. Mengetahui hal itu membuat Liu langsung memikirkan cara agar bisa membantu Chai.
Akhirnya Liu memutuskan untuk bertemu dengan seorang pengacara bernama Sui. Ketika Liu berada di ruangan Sui, Sui terlihat begitu terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Liu. Hubungan keluarga mereka juga sangat baik. Lalu Liu pun langsung memberitahu tentang masalah yang sedang ia hadapi. Dan ternyata gugatan yang akan Liu berikan pada keluarga Chai bisa menghasilkan uang. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi uang itu akan berguna bagi pengobatan Chai. Tanpa penolakan, Sui langsung bersedia membantu Liu. Bahkan bantuan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Bantuan Sui tersebut membuat Liu merasa sangat bahagia. Sedangkan pandangan Sui pada Liu memperlihatkan bahwa Sui mulai menyukai Liu. Ketika Liu kembali ke rumah sakit, ia kembali melihat kondisi Du. Namun Du tidak sedang baik-baik saja sebab ia hanya hidup sebatang kara. Bahkan ayah dan kakeknya memiliki penyakit yang sama seperti dirinya dan sudah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut membuat Liu langsung menyemangati Du. Tak disangka ternyata Du sangat ingin melihat Ning tersenyum. Karena selama ini Du merasa jika Ning tidak menyukai dirinya. Maka dari itu Liu langsung memberikan pengertian pada Du jika Ning memang orang yang seperti itu. Kemudian Liu bertemu dengan Ning. Saat itu Liu sangat memohon agar Ning sedikit melunakkan hatinya dan bersikap baik pada Du, serta memberi semangat untuknya. Tetapi Ning langsung menolak semua itu karena hal tersebut bukanlah tugas seorang dokter. Sebab dokter hanya menyembuhkan penyakit pasien. Dan keputusannya bertujuan agar kewarasan seorang dokter masih tetap bisa terjaga. Setelah beberapa waktu, akhirnya Liu pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia malah mendapati Sui yang juga ada di rumahnya. Kehadiran Sui membuat ibunya langsung menyetujui jika Sui memiliki hubungan dengan Liu. Lalu mereka pun keluar untuk berjalan-jalan. Tak disangka mereka malah bertemu dengan Lang. Tetapi sikap Lang sangatlah tidak baik pada Sui karena Lang tidak menyukai jika Liu sampai menjalin hubungan dengan laki-laki manapun selain dengan Ning. Di sisi lain, Ning sedang ingin menidurkan Siang, namun lagi-lagi Siang terus mengingatkan Ning agar ia tidak membiarkan ada orang lain merebut Liu, sebab hanya Ninglah yang bisa menjaga Liu dengan baik. Saat itu, Ning dibangunkan oleh Siang, lalu mereka pun membersihkan diri dan membuat sarapan pagi bersama. Di sisi lain, Liu berangkat bekerja bersama Sui. Selama di perjalanan, mereka saling mengobrol satu sama lain. Hubungan mereka pun sudah terlihat semakin akrab. Bahkan sesampainya di rumah sakit, Sui memberikan seikat bunga mawar merah yang begitu indah untuk Liu. Melihat kejutan sederhana itu membuat Liu terlihat bahagia. Kemudian Liu kembali memeriksa kondisi Du. Bahkan Liu pun membawakan makanan untuk Du karena tidak ada siapapun yang membantu merawat kondisi Du. Ning juga ada di sana melihat apa yang Liu lakukan. Hal tersebut langsung membuat Ning tidak memperbolehkan Liu bersikap seperti itu sebab tidak adil bagi pasien lain yang melihatnya. Tetapi Liu melakukan hal itu karena merasa kasihan pada Du. Lalu ketika Liu sedang ingin kembali ke ruangan pasien, ia malah mendapati Taya yang sedang menangis. Hal itu langsung membuat Liu mengajak Taya pergi keluar agar Taya bisa menceritakan masalahnya. Ternyata Taya memiliki firasat jika suaminya berselingkuh. Perasaannya yang kacau membuat Taya memilih untuk meminum alkohol. Di sisi lain, Siang sedang mencari keberadaan ayahnya. Tetapi Ning tidak ada di rumah. Hal itu membuat Siang menjadi sangat ketakutan. Akhirnya Siang langsung menghubungi Liu agar Liu datang ke rumahnya. Sementara itu Ning sedang sibuk melakukan tindakan operasi di rumah sakit. Karena kondisi Taya yang sedang mabuk, akhirnya Liu meminta bantuan Lang untuk mengantarkan Taya pulang ke rumah. Setelah beberapa waktu, akhirnya Liu sampai di rumah Ning. Ia pun langsung menemani Siang agar ia tidak ketakutan. Siang juga mengajak Liu masuk ke rumah aman miliknya dan mereka menyanyikan lagu Little Star bersama-sama. Tak berselang lama, akhirnya Siang pun tertidur dan Liu pun ikut tertidur di samping Siang. Ketika mereka sudah tertidur lelap, barulah Ning pulang ke rumah. Tetapi Ning sangat khawatir saat melihat Siang yang tidak ada di kasurnya. Ning pun segera menghubungi Liu, namun deringan ponsel Liu malah berada di rumahnya. Alhasil Ning kembali memeriksa kamar Siang dan mendapati Liu serta Siang tertidur di kemah kecil milik Siang. Melihat mereka berdua membuat Ning tersenyum. Ia juga langsung memindahkan Siang ke kasur, lalu membangunkan Liu. Karena waktu sudah hampir pagi, akhirnya Ning meminta agar Liu melanjutkan istirahatnya di kamar Ning, sedangkan Ning akan tidur di sofa.
Dan pada keesokan harinya, Ning sudah membuka laptop untuk mengurus pekerjaannya. Sedangkan Liu, ia menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Tak berselang lama, siang juga terbangun. Ia begitu senang melihat ayah dan ibunya ada di rumah. Alhasil, ia langsung memberikan ciuman untuk mereka berdua. Kemudian Ning dan Liu melakukan rapat bersama dokter hebat lainnya. Kali ini mereka sedang membahas penyakit yang diderita oleh Du karena penyakitnya sangatlah kronis. Di hari berikutnya, Ning memanggil Du ke ruangannya. Saat itu, Ning menjelaskan kondisi Du dan penanganan yang bisa mereka berikan pada Du. Walaupun situasinya begitu sulit, tetapi Du memberanikan diri untuk memilih tindakan operasi karena ia sangat mempercayai Ning. Di malam hari, semua orang mengucapkan selamat festival musim gugur. Tetapi Ning dan Liu harus merayakan malam itu dengan berjaga di rumah sakit. Lalu Ning berinisiatif untuk pergi membelikan makanan. Tak berselang lama ketika Ning pergi, Sue malah datang menghampiri Liu dengan membawakan bunga dan kue yang begitu nikmat. Ketika Ning kembali dan melihat Sue sudah ada di sana membawa bunga, ia menjadi begitu heran karena Ning tidak mengenal Sue sama sekali. Akhirnya Sue pun langsung memperkenalkan dirinya. Dan saat itu Ning baru mengetahui jika Sue adalah seorang pengacara. Kemudian mereka pun makan bersama. Tetapi Ning tidak memalingkan pandangannya dari Sue dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya mereka, kedua perawat lainnya juga ada di sana dan mereka menyantap makanan itu bersama-sama. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ada panggilan darurat. Oleh karena itu, Ning, Liu, dan kedua perawat tersebut langsung bergegas pergi untuk memeriksa kondisi pasien. Beruntung mereka masih berhasil membantu menyelamatkan nyawa pasien itu. Sue juga begitu lega melihat kondisi pasien yang kembali pulih. Keesokan harinya, Ning dan Liu baru saja selesai melakukan tindakan operasi. Tetapi mereka mendapati Sue yang tertidur di kursi depan ruangan operasi. Akhirnya Ning langsung membangunkan Sue, sampai membuat Sue terkejut. Ternyata semalam Sue ingin berpamitan pada Liu. Tetapi Liu begitu sibuk dengan pekerjaannya. Maka dari itu Sue langsung mengajak Liu untuk sarapan bersamanya. Tanpa penolakan, Liu pun ikut bersama Sue. Ketika mereka sedang sarapan, Sue berniat mengajak Liu untuk pergi ke sebuah pesta. Namun Liu tidak menerima ajakan itu karena kesibukan yang Liu miliki. Tak hanya itu, Liu juga sudah merasa jika Sue mulai menyukai dirinya. Maka dari itu, Liu langsung memberitahu Sue jika ia sudah pernah bercerai. Bahkan Ning adalah mantan suaminya. Sue yang mengetahui hal itu tidak mempermasalahkannya sama sekali. Saat itu, Liu sedang ingin memeriksa kondisi Du, namun ia malah mendapati Du yang tidak ada di ruangannya. Hal itu membuat Liu langsung melapor pada Ning, tetapi Ning malah menyalahkan Liu karena belakangan ini Ning melihat bahwa Liu sedang asyik berhubungan dengan Sue. Maka dari itu pekerjaannya menjadi terganggu. Bahkan Ning juga mengatakan bahwa Sue bukanlah laki-laki yang baik. Mendengar itu semua membuat Liu tidak terima, apalagi Ning yang ikut campur dengan urusan pribadinya. Tak berselang lama, Ning menghubungi Liu untuk memberitahunya jika Du sedang berada di atap gedung rumah sakit. Hal tersebut membuat Liu, Ning, dan Cheng langsung bergegas melihat kondisi Du. Ternyata Du hanya sedang berlatih tari balet. Karena beberapa bulan lagi Du akan mengikuti perlombaan tari tingkat internasional. Namun Du merasa sedih sebab ia tidak mengetahui apakah kedepannya ia masih bisa menari dan mengikuti ajang perlombaan. Akhirnya Du meminta agar mereka semua menjadi penonton pertamanya. Beruntung Liu dan teman-temannya mau menuruti permintaan Du tersebut. Di malam hari akhirnya Du mulai mempersembahkan tarian baletnya di hadapan para dokter dan perawat rumah sakit. Bahkan pertunjukan itu membuat mereka semua sangat terharu. Dan ketika tarian itu selesai, Liu langsung memberikan pelukan dan pujian pada Du. Hal yang sama juga dilakukan oleh perawat dan dokter yang lain. Mereka pun memberikan semangat pada Du agar Du tidak pernah putus asa. Di sisi lain, Ning masih menyibukkan dirinya dengan terus-terusan belajar. Tak berselang lama, Liu juga ada di sana. Liu yang melihat Ning sedang sibuk langsung berinisiatif memberikan segelas air untuk Ning. Liu pun ikut melihat apa yang sedang Ning pelajari. Keesokan harinya, tibalah waktu untuk Du menjalani operasi. Operasi kali ini tidak sama seperti operasi sebelumnya, sebab tingkat kesulitan yang harus dihadapi Ning dan dokter yang lain sedikit lebih tinggi. Tetapi mereka tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik pada
Kemudian ketika acara perayaan ulang tahun itu selesai, Ning langsung duduk di kamarnya. Tak berselang lama, Xiang menyusul Ning sembari menanyakan apakah Liu sudah memiliki kekasih lain. Dan di saat yang bersamaan, ayah Ning juga mencoba berbicara pada Ning. Ia begitu berharap agar Ning dan Liu bisa kembali rujuk, karena Xiang sangat membutuhkan sosok ibu. Tetapi sikap Ning pada ayahnya begitu tidak baik. Sampai akhirnya ayah Ning pergi meninggalkan rumah Ning. Namun berbeda dengan Xiang, ia malah terlihat sangat menyayangi kakeknya itu. Setelah kakeknya pergi, Xiang langsung menyampaikan pesan yang kakek titipkan pada Xiang. Ternyata pesan itu berisikan ucapan selamat ulang tahun dari ayah Ning. Namun ayah Ning tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan hal tersebut. Bahkan Xiang juga sampai meminta pada Ning agar ia bersikap lebih baik pada mereka semua, karena jika tidak mereka akan terus-terusan merasa takut pada Ning. Pada scene yang berbeda, Liu sedang ingin pulang ke rumah. Namun langkah kakinya terhenti karena Sui memanggil dirinya. Sui juga mengajak Liu untuk berjalan-jalan. Saat itu selain mengobrol satu sama lain, akhirnya Sui mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Liu. Mengetahui hal tersebut membuat Liu langsung menolak Sui dengan begitu lembut. Liu mengatakan jika ia sedang ingin fokus dalam perkembangan karirnya. Dan Liu tidak ingin terganggu karena urusan percintaan. Semua penjelasan Liu itu pun sangat diterima dan dimaklumi oleh Sui. Di malam hari, Ning kembali bertemu dengan kakaknya. Namun tak disangka mereka malah melihat Liu yang sedang bersama Sui. Alhasil mereka harus menutup wajah agar Liu tidak mengetahui keberadaan mereka. Mengetahui hal itu membuat Ning langsung mencari cara agar ia bisa melihat apa yang Liu dan Sui lakukan. Dan akhirnya Ning bisa mengetahui dengan jelas jika Sui memberikan Liu uang dengan nominal yang lumayan besar. Keesokan harinya, Liu mendapati Juanzi yang terlihat kebingungan. Ternyata uang yang Juanzi miliki tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Mengetahui hal itu langsung membuat Liu memberikan uang yang ia miliki pada Juanzi. Karena uang pemberian Sui memang akan ia gunakan untuk pengobatan Cai. Sebab uang tersebut juga berasal dari biaya pertanggungjawaban kakak Juanzi atas apa yang sudah ia lakukan. Di saat yang bersamaan, Ning pun melihat kebaikan yang dilakukan oleh Liu. Setelah itu akhirnya Cai dan Juanzi sudah bisa keluar dari rumah sakit. Liu juga ikut mengantarkan kepulangan mereka. Mereka pun bertemu dengan Ning di lorong gedung rumah sakit. Tak berselang lama, Xiang juga ada di sana menemui Ning. Namun kedatangan Xiang membuat Juanzi terus saja memerhatikan Xiang. Kemudian Ning dan Liu sedang menemani Xiang mengikuti kelas melukis. Sembari menunggu, Ning kembali menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Xiang. Mengetahui hal itu membuat Liu sangat bangga pada Ning, karena Ning bisa membesarkan Xiang seorang diri. Tak berselang lama, Juanzi kembali menghubungi Liu untuk menanyakan Xiang. Tetapi pertanyaan itu masih belum membuat Liu curiga. Lalu tiba-tiba saja Ning memberikan kabar gembira pada Liu, karena Ning mengajak Liu ikut dalam perjalanan bisnis untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Di malam berikutnya lagi-lagi Ning menumpang mobil Liu. Namun kali ini Ning akan ikut pulang ke rumah Liu sebab ia ingin mengajari Liu tentang materi yang perlu Liu siapkan untuk perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh Lang. Sui juga ada di sana bersama mereka. Bahkan ketika Lang ingin memperkenalkan Ning pada Sui, Sui sudah langsung mengetahui siapa Ning sebenarnya. Tetapi saat itu Lang terlihat sangat berada di pihak Sui, dan pandangan Ning pada Sui tidak begitu baik. Hal tersebut juga disadari oleh ibu Liu. Alhasil ibu dan Liu menjadi menggosipkan mereka berdua. Tak berselang lama akhirnya makan malam pun sudah siap, dan mereka duduk bersama di meja makan. Tetapi suasana saat itu begitu tegang karena ada dua orang laki-laki yang menyukai Liu. Saat itu Liu dan Ning sudah akan memulai kesibukan mereka. Namun Ning malah mendapati boneka dinosaurus yang bertuliskan nama Ning di kamar Liu. Bahkan ketika Liu sedang ingin memperlihatkan tugas yang sudah ia kerjakan, Liu dan Ning malah saling berpandangan dengan jarak yang begitu dekat. Ning juga meminta agar Liu menutup pintu kamarnya. Tetapi hal tersebut membuat Sui terlihat sangat cemas. Sementara itu karena terlalu lama menunggu Ning, akhirnya Liu pun tertidur. Ning yang melihat hal itu langsung memperbaiki posisi Liu. Bahkan Ning juga memberikan boneka agar Liu bisa memeluknya. Kemudian Ning pun keluar kamar dan ia berpamitan pulang pada keluarga Liu. Tak hanya Ning yang berpamitan, Sui juga melakukan hal yang sama. Setelah itu ketika Ning sedang jalan seorang diri, tiba-tiba saja Sui memberikan tumpangan pada Ning.
Karena hari itu sudah sangat larut. Selama di perjalanan, Sue banyak sekali mengajak Ning mengobrol. Tetapi Ning hanya merespon Sue dengan begitu jutek. Bahkan Sue juga jujur pada Ning jika ia sebenarnya memang sangat menyukai Liu. Dan lagi-lagi Ning hanya memberikan respon antara percaya dan tidak percaya jika Liu dan Sue akan bisa bersama. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ning dan Liu melakukan perjalanan bisnis mereka. Lalu selama di pesawat, tanpa sadar Liu malah tertidur di bahu Ning. Hal itu pun langsung membuat Ning meminta sebuah selimut pada pramugari. Namun tiba-tiba saja Liu sudah terbangun. Alhasil selimut itu langsung dipakai oleh Ning. Setelah sampai, Ning mengajak Liu untuk berbelanja beberapa pakaian. Bahkan Ning juga memilihkan pakaian yang cocok untuk Liu. Hal tersebut membuat Liu terlihat sangat bahagia. Namun sikap Ning tetap saja berhasil membuat Liu menjadi sedikit kesal. Tak hanya itu, Ning juga membawa Liu ke sebuah salon agar penampilan Liu semakin anggun dan cantik. Kemudian tibalah waktu presentasi materi yang akan dibawakan oleh Liu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Liu langsung berbicara di depan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Setelah selesai, Liu pun bertemu dengan teman-teman lamanya. Liu juga mendapat pujian dari mereka semua. Pertemuan itu pun membuat mereka mengajak Liu makan malam bersama. Dan akhirnya Liu menitipkan buket bunga yang ia pegang pada Ning. Tetapi ketika Liu pergi, Ning malah memberikan bunga itu pada seorang wanita. Ditambah lagi ketika Liu kembali ke kamar, ia mendapati wanita tersebut baru saja keluar dari kamar Ning. Akhirnya setelah Liu membersihkan diri, ia menemui Ning di kamarnya. Namun Liu malah mendapati gelas dengan bekas lipstik perempuan. Dan Ning yang sedang muntah-muntah akibat terlalu banyak meminum alkohol. Hal itu membuat penyakit lambung Ning kembali kambuh. Mengetahui kondisi Ning seperti itu, Liu langsung merawatnya. Tetapi Ning tidak ingin diberikan air hangat. Alhasil, Liu harus mengelus-elus perut Ning sampai sakit yang Ning rasakan menjadi berkurang. Suasana saat itu pun menjadi begitu sangat romantis. Tetapi suara kentut Ning langsung mengubah suasana tersebut menjadi begitu lucu. Akhirnya Liu berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Ning dan Liu sedang berada di bandara. Kali ini mereka akan bersiap untuk kembali. Namun sebelum berangkat, ada seorang wanita yang menemui Ning. Wanita itu adalah wanita yang dilihat oleh Liu keluar dari kamar Ning. Bahkan ia juga memberikan pelukan perpisahan pada Ning. Hal tersebut langsung membuat Liu menjadi sangat cemburu. Dan Liu memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu ketika berada di pesawat, Liu berterima kasih pada Ning atas kesempatan yang Ning berikan pada Liu. Tak hanya itu, Ning juga sempat menjahili Liu. Dengan secara tidak langsung, Ning mengatakan bahwa Liu cemburu pada wanita yang menemui Ning sebelum mereka berangkat. Saat itu tiba-tiba saja Sue kembali mengunjungi Liu di ruangan kerjanya. Sue juga membawakan kopi untuk semua teman-teman Liu. Bahkan kedatangan Sue langsung disambut hangat oleh mereka semua. Tetapi tidak dengan Ning. Ia tetap saja tidak terlalu menyukai Sue. Bahkan Ning sampai meminta salah satu bawahannya untuk memerintahkan semua dokter kembali bekerja. Dan ketika Sue berpamitan pulang, Liu langsung ikut mengantarkan Sue. Lagi-lagi hal itu membuat Ning menjadi sangat kesal. Kemudian Ning, Liu, Wu, dan beberapa perawat memeriksa keadaan seorang pasien bernama Xiaoming. Namun pasien kali ini sangatlah berbeda karena ia terus saja asyik bermain game. Padahal Ning memberikan beberapa pertanyaan padanya. Ketika Xiaoming sudah kalah dari game, barulah ia mendengarkan dengan baik apa yang Ning dan Liu katakan. Xiaoming memang sangat tidak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sampai membuat perawat menyita ponsel milik Xiaoming. Padahal ketika Liu melakukan pemeriksaan, kondisi Xiaoming tidak baik-baik saja. Dan saat Liu pergi, Xiaoming kembali bermain game dengan menggunakan ponsel cadangannya. Lalu Liu melaporkan kondisi Xiaoming pada Ning. Dan saat Liu melaporkan hal itu, Ning langsung menugaskan Liu sebagai dokter utama yang akan melakukan tindakan operasi untuk Xiaoming. Hal tersebut pun membuat Liu menjadi sangat bahagia. Keesokan harinya Liu kembali memeriksa kondisi Xiaoming. Namun Liu malah mendapati Xiaoming yang asyik bermain game di dalam selimut. Hal itu pun membuat Liu sangat heran. Sebab Xiaoming sangat tidak mementingkan hidupnya karena terus-terusan bermain dengan game. Akhirnya Liu kembali menyita ponsel milik Xiaoming. Dan lagi-lagi Xiaoming tetap mempunyai ponsel cadangan yang ia simpan dengan baik.
Di malam hari, Liu sedang mencari identitas asli Xiaoming. Ternyata Xiaoming adalah anak jenius karena ia bisa menciptakan beberapa game yang sedang viral kala itu. Ding yang juga mengetahui hal tersebut langsung mengingatkan Liu agar ia tidak melakukan kesalahan ketika melakukan tindakan operasi pada Xiaoming. Perkataan Ding semakin membuat Liu gugup dan tidak percaya diri. Bahkan Liu sampai bermimpi jika ia gagal menyelamatkan Xiaoming dan mengakibatkan sesuatu hal yang fatal. Mimpi itu pun semakin membuat kepercayaan diri Liu menurun. Lalu Liu kembali memeriksa kondisi Xiaoming. Taya juga ada di sana bersama Liu. Dengan penuh keraguan, Liu akhirnya memberitahu Taya jika ia sangat takut memegang tanggung jawab yang cukup besar untuk menyelamatkan Xiaoming. Mengetahui hal itu membuat Taya tidak mengizinkan Liu untuk mundur sama sekali. Sampai akhirnya Liu pergi ke ruangan operasi dan ia berlatih seolah-olah sedang melakukan tindakan operasi. Liu juga mengingat semua pelajaran yang sudah diajarkan Ning padanya. Di hari berikutnya, Liu sedang sakit perut karena datang bulan. Kondisi itu membuat Ning meminta agar Liu beristirahat di rumah. Ketika Liu berada di rumah, Sui langsung datang menemui Liu. Bahkan Sui juga membawa seekor anjing yang sangat imut dan mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Saat itu Ning berniat untuk menjenguk Liu, tetapi ia malah melihat Sui. Akhirnya pertarungan dingin pun dimulai. Kali ini Ning dengan sengaja duduk di dekat Liu. Bahkan Ning juga mengatakan bahwa bisa jadi ia akan kembali menjadi masa depan Liu. Tetapi hal itu tidak dipercaya oleh Sui. Ditambah dengan Liu yang langsung menyangkal perkataan Ning. Dan akhirnya Ning pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di malam hari, Liu kembali memeriksa kondisi Xiaoming. Ning juga ada di sana menyapa Liu. Keberadaan Ning membuat Liu memberanikan diri untuk mengatakan jika ia tidak bisa menerima tanggung jawab untuk mengoperasi Xiaoming. Karena Liu takut jika ia sampai membuat sebuah kesalahan. Ning yang mengetahui hal itu langsung menjadi tidak habis pikir pada Liu. Karena Liu tidak mau sama sekali untuk melawan rasa takutnya dan mulai memberanikan diri untuk menghadapi kesempatan besar di depan matanya. Perkataan Ning pun langsung membuat Liu tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Liu memutuskan untuk terus belajar sampai larut malam. Keesokan harinya, ketika Ning dan dokter yang lain sedang membicarakan penyakit yang diderita Xiaoming, tiba-tiba saja ibu Xiaoming datang menemui mereka. Namun kedatangan ibu Xiaoming kali ini karena ia meminta agar Ning lah yang mengoperasi anaknya. Sebab ia meragukan keahlian Liu, dokter yang belum memiliki banyak pengalaman. Hal itu pun membuat Ning berusaha meyakinkan ibu Xiaoming jika Liu bisa melakukan operasi tersebut. Tetapi ibu Xiaoming tetap tidak luluh sama sekali dan ia hanya ingin Ning yang menangani anaknya. Di hari berikutnya, Liu kembali memeriksa Xiaoming. Dan lagi-lagi Xiaoming terus saja bermain game. Awalnya Liu melarang Xiaoming untuk bermain game. Namun lama-kelamaan Liu malah mengizinkan Xiaoming untuk terus bermain. Bahkan Liu juga ikut memainkan game tersebut bersama Xiaoming. Hal itu membuat ibu Xiaoming tidak menyukai apa yang Liu lakukan. Alhasil ibu Xiaoming pergi menemui Ning dan mengadukan apa yang Liu lakukan pada anaknya. Akhirnya Ning langsung memberi teguran pada Liu. Tetapi ternyata apa yang Liu lakukan itu memiliki sebuah tujuan, yaitu agar Liu bisa lebih mudah masuk ke dunia Xiaoming dan membuat Xiaoming mau mendengarkan apa yang Liu katakan. Mengetahui hal itu membuat Ning langsung memahami tujuan Liu. Saat itu, Sui kembali berkunjung ke ruangan kerja Liu dan teman-temannya. Kedatangan Sui disambut dengan baik oleh mereka semua, tetapi tidak dengan Ning. Ia terlihat sangat tidak menyukai Sui, bahkan Ning juga secara tidak langsung mengusir keberadaan Sui yang ada di ruangan itu. Dan lagi-lagi, Liu tetap mengantarkan Sui keluar dari ruangan tersebut. Hal itu semakin membuat Ning sangat cemburu. Sui juga mengajak Liu untuk menemaninya menghadiri sebuah acara. Karena Sui sudah bersikap begitu baik pada Liu, akhirnya Liu bersedia untuk menerima ajakan Sui tersebut. Bahkan Sui juga mengajak Liu untuk makan siang bersama. Sebelum di malam nanti mereka akan pergi kembali. Tak berselang lama, Ning yang juga berada di dekat Sui dan ia sedang menerima telepon dari kakaknya. Ternyata kakak Ning memberitahu Ning jika keberadaan Sui di rumah sakit itu karena ia akan mengajak Liu untuk menghadiri sebuah acara. Dan acara tersebut adalah acara penghargaan Sui sebagai pengacara terbaik.
Situasi itu pun langsung disimpulkan oleh kakak Ning jika Sue ingin membuat Liu kagum atas pencapaiannya. Mengetahui hal itu semakin membuat Ning tidak lagi bisa menahan kecemburuannya. Di malam hari, Ning dan Liu masih berada di rumah sakit. Kali ini, Ning melihat dengan jelas Liu yang sedang berdandan. Bahkan tanpa disadari, Ning malah mengikuti cara Liu berdandan. Lalu, Ning pun memanggil Liu ke ruangannya. Kehadiran Liu langsung membuat Ning memandanginya dari jarak yang cukup dekat. Tak hanya itu, Ning juga memperlihatkan jika ia sangat tidak menyukai Sue. Hal tersebut membuat Liu tertawa, karena Ning masih saja tidak mau bersikap baik pada Sue. Padahal Sue sudah baik kepada dirinya. Dengan penuh kepercayaan diri, Liu pun berani mengatakan bahwa Ning sedang cemburu karena Sue mencoba mendekati Liu. 你是不是吃醋了？ Tetapi Ning tidak mau mengakui hal tersebut. Bahkan Liu sampai sedikit menggoda Ning agar Ning mau mengakui jika ia sebenarnya menyukai Liu. Tetapi lagi-lagi Ning tidak memberikan jawaban apapun. Akhirnya Liu pun langsung pergi meninggalkan Ning. Tak berselang lama ada panggilan darurat dari pihak rumah sakit jika terdapat pasien kecelakaan. Hal itu membuat Liu membatalkan janjinya pada Sue. Alhasil Liu dan Ning langsung memberikan penanganan pada pasien tersebut. Namun anak dari pasien itu terus saja menangis melihat kondisi ibunya. Situasi tersebut membuat Liu tidak tega. Ia terus saja berusaha menenangkan gadis kecil itu. Dan mereka langsung melakukan tindakan operasi pada pasien tersebut. Tetapi sangat disayangkan nyawa pasien itu tidak bisa diselamatkan. Sedangkan anaknya begitu setia menunggu ibunya yang sedang berada di ruangan operasi. Situasi itu benar-benar membuat Liu tidak bisa menahan air mata. Liu merasa tidak tega dengan apa yang harus dialami oleh gadis kecil tersebut. Ning yang melihat Liu terus saja menangis langsung mencoba menenangkan Liu. Tetapi Liu merasa sangat heran pada Ning karena Ning selalu bisa bersikap tenang. Hal itu bisa Ning lakukan sebab ia sudah terlalu terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Ning juga tidak lupa memberikan semangat pada Liu sebab setelah ini mereka masih harus merawat pasien lainnya. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai, Ning ingin bersiap pulang. Tetapi di malam itu hujan turun dengan begitu deras. Lalu Ning melihat seorang ibu dan anak yang hampir tertabrak sebuah mobil. Hal tersebut membuat Ning langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun kebaikan Ning itu membuat tangan kirinya terasa begitu sakit. Pada keesokan harinya, Ning dan Liu bertemu di depan gedung rumah sakit. Liu yang melihat tangan Ning cedera langsung menyalahkan Ning yang tidak berhati-hati. Lalu mereka pun mulai melakukan pemeriksaan kembali ke ruangan pasien. Kali ini kondisi Xiaoming sudah stabil, tetapi karena tangan Ning cedera, mereka tidak bisa melakukan tindakan operasi pada Xiaoming. Sebab ibunya hanya memperbolehkan Ning untuk mengoperasi anaknya. Namun Xiaoming malah meminta agar Liu saja yang melakukan tindakan operasi itu. Tetapi ibunya langsung melarang permintaan Xiaoming. Setelah itu, Liu dan Xiaoming bermain game bersama di toilet. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Kali ini Xiaoming memberikan Liu semangat yang cukup besar jika Liu pasti bisa menjadi dokter bedah utama untuk penyakitnya. Walaupun saat itu Liu masih belum terlalu percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Di malam hari, Xiang sedang makan malam bersama dengan Juangzi dan Chai. Namun Xiang terlihat kebingungan dengan situasi tersebut karena ia tidak terlalu mengenal Juangzi. Sementara itu, Ning dihubungi oleh ayahnya jika ada seseorang yang menjemput Xiang ketika ia pulang sekolah. Hal tersebut langsung membuat Liu menghubungi Juangzi. Tetapi Zhang lah yang malah mengangkat telepon itu dengan temperamen buruknya. Namun Juangzi berhasil merebut kembali ponsel tersebut dan memberitahu Liu jika Xiang sedang ada bersamanya. Hal itu langsung membuat Liu dan Ning bergegas menjemput Xiang. Sementara itu, Zhang malah menakuti Xiang dengan mengatakan bahwa Juangzi adalah ibu kandungnya. Di saat yang bersamaan, Ning dan Liu juga ada di sana. Mereka pun langsung merebut Xiang dari keluarga Juangzi. Kemudian sesampainya di rumah, Ning langsung membawa Xiang untuk beristirahat. Namun kali ini Xiang tertidur bersama Ning. Bahkan Xiang menceritakan dongeng sebelum tidur untuk Ning karena tangan Ning yang sedang sakit. Dengan tingkah lucunya, Xiang langsung menceritakan dongeng tersebut. Walaupun tidak sampai selesai sebab Xiang sudah sangat mengantuk. Dan ketika Xiang tertidur, Ning terlihat begitu menyayangi Xiang.
Di hari berikutnya, Juanzi bertemu dengan Ning dan Liu. Kali ini Juanzi dengan penuh keberanian meminta agar Ning mengembalikan Xiang padanya, karena Juanzi sangat yakin jika Xiang adalah anak laki-lakinya. Namun semua perkataan Juanzi tidak langsung membuat Ning percaya, walaupun Juanzi sampai bersujud di hadapannya. Alhasil, Ning meminta agar Juanzi melakukan tes DNA untuk membuktikan perkataannya. Setelah itu, kondisi Ning benar-benar sangat tidak baik. Sampai Ning meliburkan dirinya sendiri dari pekerjaan. Hal tersebut membuat Liu begitu khawatir. Bahkan di malam hari, Xiang juga menghubungi Liu untuk memberitahu jika Ning sedang sakit. Hal tersebut membuat Liu bergegas pergi ke rumah Ning. Sesampainya di sana, Xiang langsung menyambut Liu dan memberitahu Liu tentang kondisi Ning. Xiang memang sangatlah pintar, karena ia sudah menempelkan penurun suhu di kening Ning. Bahkan Xiang juga memakai perlengkapan dokter. Liu yang melihat itu semua langsung memuji Xiang. Liu pun terus merawat Ning dengan bantuan Xiang. Setelah selesai, Liu membawa Xiang ke kamarnya agar Xiang bisa beristirahat. Saat itu tiba-tiba saja Xiang ingin menitipkan Ning pada Liu, karena Xiang mengatakan jika ibu kandung Xiang sudah mencarinya. Hal itu akan membuat Xiang meninggalkan Ning, sebab Xiang akan pergi bersama ibunya. Xiang juga memberitahu Liu jika Juanzi adalah ibu kandungnya. Bahkan Xiang pun sudah mengetahui jika ia bukanlah anak kandung Ning. Mendengar itu semua membuat Liu langsung memeluk Xiang dan mengatakan jika Liu dan Ning sangat mencintai Xiang. Setelah Xiang tertidur, Liu kembali merawat Ning. Ia tidak tidur semalaman karena terus menjaga Ning. Bahkan tanpa sadar, Ning malah memeluk tangan Liu, sampai membuat mereka berada di jarak yang begitu dekat. Keesokan harinya, Ning yang baru terbangun sudah mendapati Liu dan Xiang yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Suasana di pagi itu pun menjadi begitu hangat, karena mereka sarapan sembari bersenda gurau bersama. Lalu setelah selesai sarapan, Ning langsung bersiap. Tetapi karena tangannya sakit, Ning kesusahan untuk mengancing baju dan memakai dasi. Akhirnya Liu pun langsung membantu Ning melakukan hal itu. Sembari memandangi Liu, tiba-tiba saja Ning menanyakan mengapa mereka harus bercerai. Pertanyaan itu pun membuat Liu tidak bisa berkata-kata. Ditambah lagi dengan Ning yang terus saja mendekat ingin mencium Liu. Namun ciuman itu gagal karena kedatangan Xiang. Di rumah sakit, Ning kembali ditemui oleh Juanzi. Kali ini Juanzi membawakan bukti tes DNA yang menunjukkan bahwa Xiang memanglah anak kandungnya. Namun Ning tetap tidak langsung mengizinkan Juanzi membawa pergi Xiang semudah yang ia mau. Kemudian mereka pun kembali bertemu di sebuah restoran. Liu juga ada di sana bersama mereka. Dan saat itu Juanzi masih terus berusaha agar Ning mau memberikan Xiang kembali padanya, karena kejadian 6 tahun silam bukanlah kehendak dirinya. Sebab ia terpaksa membuang Xiang di koridor rumah sakit agar Xiang bisa mendapatkan pengobatan untuk penyakitnya. Karena Juanzi tidak memiliki biaya untuk membawa Xiang berobat. Namun rasa sayangnya pada Xiang tetaplah sama, karena Juanzi adalah ibu yang melahirkan Xiang. Tetapi pernyataan itu tetap tidak diterima oleh Ning, sebab Ning meragukan finansial Juanzi. Karena hal tersebut bisa saja membuat Juanzi kembali membuang Xiang. Bahkan Juanzi tidak memberikan kehidupan yang baik seperti yang sudah Ning berikan pada Xiang selama ini. Liu yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Kemudian Ning dan Liu pulang ke rumah. Ayah Ning juga ada di sana bersama mereka. Saat itu ayah Ning sangat tidak rela jika Juanzi membawa Xiang pergi bersamanya, karena selama ini ayah Ning dan Ning menemani tumbuh kembang Xiang sejak kecil. Bahkan ayah Ning juga memiliki ide jika Liu dan Ning segera menikah agar Xiang memiliki keluarga yang utuh. Namun ide itu bukanlah jalan keluar, karena Liu tetap bukan ibu kandung Xiang. Lalu ketika mereka bertanya apakah Xiang bersedia ikut bersama Juanzi, Xiang malah mengatakan jika dia bersedia. Bahkan Xiang sampai menangis meminta pada Ning agar Ning mengizinkan Xiang ikut bersama ibunya. Tetapi Ning marah pada Xiang karena Ning tidak rela jika Xiang pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya Liu pun langsung membawa Xiang masuk ke kamarnya. Di kamar, Xiang terus saja menangis. Bahkan ia tidak mau memakan makanan yang dibawa oleh Liu. Sampai ketika Liu berusaha membujuk Xiang, akhirnya Xiang menjadi sedikit lebih tenang. Xiang juga memberitahu jika ia ingin pergi bersama ibunya karena selama ini Xiang sangat ingin bertemu dan merasakan kasih sayang ibunya.
Walaupun Liu sudah menjadi ibunya, tetapi Liu berbeda dari ibu-ibu yang lain. Bahkan ketika Liu mengatakan jika Xiang meninggalkan Ning, maka Ning akan sedih dan merindukan Xiang. Namun dalam pikiran Xiang, Ning tidak akan pernah bersedih karena Ning pernah memberitahu Xiang bahwa laki-laki tidak boleh bersedih, sedangkan ibunya pasti akan terus menangis ketika tidak bersama Xiang. Semua perkataan Xiang itu pun didengar jelas oleh Ning, tetapi Ning tidak bisa melakukan apapun. Keesokan harinya, Juanzi sudah akan membawa Xiang pergi bersamanya. Namun saat itu hanya ayah Ning yang mengantarkan kepergian mereka. Hal itu membuat Xiang terus melihat ke arah rumah Ning. Sampai akhirnya Xiang berlari untuk kembali menemui Ning dan langsung memeluk Ning sembari menangis. Tetapi Ning tetap membawa Xiang kembali pada ibunya. Xiang juga berkata jika ia tidak ingin berpisah dengan Ning. Walaupun perpisahan itu begitu sangat menyedihkan. Namun Ning benar-benar bisa menyembunyikan kesedihan itu. Sampai akhirnya Xiang benar-benar pergi meninggalkan Ning. Sementara ayah Ning, ia tidak bisa menahan kesedihan itu. Tetapi ketika Xiang pergi, Ning langsung mengingat semua kenangannya bersama Xiang. Di sisi lain, Liu sedang melakukan tindakan operasi pada Xiaoming. Ning juga ada di sana mengawasi tindakan yang Liu lakukan. Kali ini akhirnya Liu benar-benar berhasil melakukan operasi tersebut. Keberhasilan itu membuat Liu sangat bahagia. Bahkan rekan kerja Liu ikut memberikan selamat atas usaha yang Liu lakukan. Tetapi lagi-lagi Ning tidak memberikan pujian apapun untuk Liu karena Ning juga sedang menghadapi situasi yang cukup berat di kehidupannya. Menyadari hal tersebut membuat Liu langsung mengucapkan terima kasih pada Ning karena Ning sudah mau mengajarkan banyak hal padanya. Di malam hari akhirnya Liu menghubungi Ning. Kali ini Ning hanya ingin mengetahui apakah tindakan operasi yang ia lakukan sudah benar. Lagi-lagi Ning tetap bersikap sebagaimana dirinya. Ia tidak memuji Liu sama sekali, tetapi Ning hanya memberikan pernyataan yang bisa menimbulkan semangat Liu. Tak berselang lama, tiba-tiba Sui datang menemui Liu. Suara Sui pun langsung didengar oleh Ning. Alhasil Ning kembali merasa cemburu, ditambah dengan Ning yang melihat mereka berdua pergi bersama. Ternyata Sui membawa Liu pergi ke sebuah restoran. Di sana Sui ingin merayakan keberhasilan Liu menjadi dokter bedah utama. Namun Liu malah mengingat kembali kenangan bersama Ning di restoran tersebut. Pada scene yang berbeda, Ning pun pulang ke rumah. Ia benar-benar merasa sangat kesepian karena Xiang sudah tidak ada di rumah. Alhasil, Ning hanya memakan makanan instan cepat saji. Lalu, Ning menghubungi Xiang yang sedang makan malam bersama ibunya. Tak hanya saling mengobrol satu sama lain, Ning juga meminta agar Xiang segera menghubungi Liu. Xiang pun sedikit khawatir pada Ning karena Ning terlihat sedang tidak begitu sehat. Akhirnya, Xiang langsung menghubungi Liu dan memberitahu tentang kondisi kesehatan Ning. Saat itu, Liu dan Sui sedang dalam perjalanan pulang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Xiang mengirimkan sebuah rekaman suara. Rekaman tersebut berisikan Xiang yang memberitahu Liu jika Ning sedang sakit. Mengetahui hal itu langsung membuat Liu ingin pergi menemui Ning. Liu juga meminta agar Sui menurunkan dirinya di pinggir jalan. Tetapi Sui lebih memilih untuk mengantarkan Liu langsung ke rumah Ning. Di sisi lain, Ning sedang berendam di bathtub kamar mandinya. Tak berselang lama, Liu pun sampai di rumah Ning dan Liu langsung mencari keberadaan Ning. Betapa terkejutnya Liu ketika mendapati Ning sedang merendamkan dirinya di bathtub tanpa bergerak sama sekali. Alhasil, Liu langsung menyelamatkan Ning. Namun tak disangka Liu malah terpleset dan masuk ke dalam bathtub tersebut. Tak hanya itu, Ning pun ternyata sedang baik-baik saja. Setelah mengeringkan diri masing-masing, mereka pun duduk di ruang tamu. Liu juga akan berpamitan pulang karena Ning sudah tidak lagi sakit. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi Sui menghubungi Liu di hadapan Ning. Hal itu langsung membuat Ning merasakan sakit kepala dan mual sama seperti yang pernah Xiang rasakan. Penyakit itu muncul karena ia sangat muak mengetahui Sui yang terus saja menghubungi Liu. 一听到薛岳林3个字，我就头疼恶心，就犯病。 Lama-kelamaan akhirnya Ning pun jujur jika ia sangat cemburu jika ada laki-laki yang mendekati Liu. Karena Ning masih menyukai Liu, Ning juga bertanya apakah Liu masih menyukai dirinya.
Tetapi Liu tidak tahu harus memberikan jawaban apa pada Ning. Alhasil Ning langsung mencium Liu. Namun karena terkejut, akhirnya Liu tidak sengaja malah memukul Ning sampai membuat Ning kesakitan. Ternyata Ning hanya berpura-pura dan kembali mencium Liu dengan sangat agresif. Keesokan harinya, Liu masih tertidur dalam pelukan Ning. Tak berselang lama, mereka pun sama-sama terbangun. Namun mereka malah bangun kesiangan. Alhasil mereka langsung terburu-buru untuk bersiap. Lalu ketika Ning dan Liu akan berangkat bekerja, kakak kedua Ning malah memergoki mereka yang sedang bersama. Akhirnya, walaupun Ning memberikan 1000 alasan, kakak kedua tetap mengetahui jika hubungan mereka sudah kembali membaik. Kemudian Ning dan Liu berangkat bekerja bersama. Selama di perjalanan mereka terus saja tersenyum karena mereka sudah melewati malam dengan sangat indah. Ketika berada di rumah sakit, Liu dan Ning sedang asyik mengirim pesan satu sama lain. Padahal jarak mereka sangatlah dekat. Saat itu Ning kembali mengajak Liu untuk datang ke rumahnya. Dan tanpa penolakan apapun, Liu langsung menerima ajakan tersebut. Di malam hari, Liu sudah siap dan langsung berpamitan pada ibunya. Karena Ning sudah menjemput Liu. Di saat yang bersamaan, Sui juga ada di depan rumah Liu. Namun, Liu tetap memilih pergi bersama Ning dan meninggalkan Sui di rumahnya. Kemudian Liu dan Ning pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa bahan makanan. Namun lagi-lagi Ning malah membuat Liu kesal. Tetapi Ning tetap bisa membuat kekesalan itu menjadi sebuah senyuman. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah untuk memasak bahan makanan yang sudah mereka beli. Kali ini Ning lah yang akan memasak untuk Liu. Mereka juga bernyanyi bersama sembari menunggu makanan itu masak. Bahkan Ning terus saja menjahili Liu dan mereka saling bersenda gurau bersama. Lalu setelah makan malam selesai, mereka pun menonton TV bersama. Saat itu, Liu sudah benar-benar merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, tak berselang lama, Taya menghubungi Liu. Ia memberi kabar bahwa ada banyak korban kecelakaan. Hal itu langsung membuat Liu dan Ning bergegas pergi ke rumah sakit. Keesokan harinya, Liu bertemu dengan ayah Ning. Saat itu, ayah Ning memberikan sebuah undangan pertunangan milik adik Ning. Namun, ayah Ning meminta bantuan Liu agar Ning bisa bersikap lebih baik ketika berada di acara tersebut. Karena bibi Liu juga ada di sana, sedangkan Ning sangat membenci bibi Liu. Di hari berikutnya, Ning dan Liu menghadiri acara pertunangan adik Ning. Ternyata hubungan Ning dengan adiknya itu hanya sebatas teman masa kecil yang tumbuh bersama. Tetapi hubungan mereka sangatlah dekat seperti kakak beradik. Saat itu, Ning bertemu dengan para kerabatnya. Namun, Ning tetap menjadi dirinya sendiri dan bersikap begitu dingin pada ayahnya sendiri. Walaupun mereka sedang berada di sebuah acara. Tak berselang lama, bibi Liu pun bergabung bersama mereka. Kedatangan bibi Liu langsung disambut baik oleh Liu, tetapi tidak dengan Ning. Ia memang benar-benar sangat membenci bibi Liu. Saat itu, Ning dan Liu pulang bersama. Lalu mereka berhenti di sebuah kafe. Di sana, Liu menanyakan mengapa Ning begitu membenci ayahnya dan bibi Liu. Ternyata ketika ayah dan ibu Ning berpisah, ayah Ning sama sekali tidak menginginkan dirinya. Hal itulah yang akhirnya membuat Ning tidak bersikap baik pada ayahnya. Bahkan, Ning juga memahami bahwa sisi lain dari cinta adalah rasa tidak peduli. Mengetahui hal itu membuat Liu memaklumi apa yang Ning rasakan. Di malam hari, Ning mengantarkan Liu kembali ke rumah sakit. Namun tiba-tiba saja Ning juga ikut menyusul Liu karena Ning ingin menemani Liu. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung bertemu dengan seorang pasien bernama Li yang akan pergi tanpa izin dari dokter penanggung jawab. Mengetahui hal itu membuat Ning mengajak pihak keluarga untuk berdiskusi tentang masalah yang sedang ia hadapi. Ternyata laki-laki itu adalah kakak kandung Li. Li sangat ingin mempertahankan kehamilannya, namun Li mengidap penyakit tumor di otaknya. Kondisi itu membuat Li takut jika ia akan kehilangan bayi yang begitu ia nantikan selama ini. Hal tersebut pun membuat Ning ingin menjadi dokter penanggung jawab Li agar ia bisa menyelamatkan bayi dan ibunya. Walaupun sebelum ini Cheng lah yang menjadi dokter penanggung jawabnya. Di malam berikutnya, Liu sedang menyiapkan makan malam untuk Ning. Dan lagi-lagi mereka malah terus saling bertatapan dengan jarak yang sangat dekat. Bahkan ketika Liu sedang menyuapi Ning, Wu malah memergoki keromantisan mereka. Beruntung, Wu tidak terlalu mencurigai situasi saat itu.
Keesokan harinya, Ning bersama dokter yang lain sedang mencoba berdiskusi dengan Lee. Kali ini, Ning sedang ingin berusaha menyelamatkan bayi dan ibunya, tetapi Lee hanya ingin menyelamatkan anaknya, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Mendengar hal itu langsung membuat Ning menyadarkan Lee, jika anak ini lahir tanpa ada sosok ibu, maka akan lebih sangat menyedihkan nasib anak tersebut. Di malam hari, Ning mengantarkan Liu pulang ke rumah. Sebelum Liu turun dari mobil, tiba-tiba saja Ning mengajak Liu untuk mengubah surat cerai menjadi surat nikah. Hal itu membuat Liu sangat heran, karena Liu belum memberitahukan keputusannya. Liu juga menjadi sedikit kesal, sebab Ning sama sekali tidak melamar dirinya, tetapi sudah langsung memutuskan untuk mengubah surat tersebut. Akhirnya Ning mengajak kakaknya bertemu. Saat itu Ning mengatakan jika Liu menginginkan Ning melamar dirinya. Ning memang benar-benar bukan laki-laki romantis. Bahkan kakaknya lah yang harus memberitahu Ning bagaimana cara melamar seorang gadis. Namun semua yang kakaknya ajarkan malah tidak diterima oleh Ning. Keesokan harinya hubungan Liu dan Ning sudah kembali membaik. Bahkan Liu juga mengajak Ning untuk menonton bioskop. Namun Ning malah menolak ajakan Liu. Dan Ning sedang bergegas pergi karena ada sebuah urusan. Liu juga sedikit protes akan sikap Ning, karena ia merasa jika Ning sedang menghindari dirinya. Kekesalan itu pun langsung Liu ceritakan pada Taya, sahabat baiknya. Setelah semua pekerjaan selesai, Liu dan teman-temannya pergi untuk makan malam bersama. Bahkan mereka juga menonton bioskop bersama-sama. Tetapi ada hal aneh yang terjadi, karena tiba-tiba saja di bioskop itu hanya berisikan Liu dan teman-temannya. Bahkan di layar bioskop ada tayangan kenangan antara Ning dan Liu. Tayangan itu pun langsung membuat Liu merasa sangat terharu. Ditambah dengan Ning yang juga membuat rekaman video ungkapan perasaannya pada Liu. Saat itu Ning benar-benar ada di sana. Ia datang menghampiri Liu dengan membawa bunga dan cincin. Di depan semua teman-temannya, Ning pun melamar Liu untuk menjadi istrinya. Semua yang dilakukan Ning membuat Liu sangat terharu. Liu juga menerima lamaran tersebut. Karena terlalu bahagia, akhirnya Ning langsung memeluk dan mencium Liu dengan penuh kemesraan. Kemudian mereka pun karaokean bersama, tetapi Ning tetap saja dengan kesibukannya sendiri. Sampai ketika Taya menghampiri Ning, Ning malah menyalahkan Taya karena ia mengajak teman-teman mereka untuk ikut melihat lamaran itu. Padahal sebenarnya Ning hanya meminta agar Liu datang seorang diri. Setelah selesai bersenang-senang, akhirnya Ning dan Liu pulang ke rumah mereka. Saat itu, rumah Ning sudah dipenuhi dengan hiasan yang sangat indah. Melihat itu semua membuat Liu merasa semakin bahagia, walaupun Liu sedang dalam keadaan mabuk. Bahkan Liu dan Ning tidak melepas pelukan mereka. Ning juga mengakui jika ia mencintai Liu. Keesokan harinya, Ning dan Liu pergi bekerja bersama. Lalu sesampainya di ruangan, mereka langsung disambut oleh semua rekan kerja, sembari memberikan ucapan selamat untuk Ning dan Liu. Namun kejutan itu malah tidak disukai oleh Ning. Ning juga terlihat marah atas apa yang rekan-rekannya lakukan. Kemudian ketika Ning dan Liu sedang dalam perjalanan pulang, Liu mempertanyakan respon Ning yang tidak baik ketika teman-temannya memberikan kejutan untuk mereka. Padahal semua itu adalah hal yang wajar, tetapi Ning malah marah seolah hal itu bukanlah suatu kewajiban. Ternyata Ning hanya beralasan jika responnya itu karena Ning tidak suka mereka melakukan hal tersebut di tempat kerja. Lalu sesampainya di rumah, Liu langsung memasak makan malam. Namun lagi-lagi Ning malah protes karena Liu tidak seharusnya melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Perkataan Ning tersebut sempat membuat Liu kesal. Beruntung Ning malah berhasil membuat Liu tersenyum kembali. Tetapi ketika Liu membahas perihal foto pernikahan, Ning malah tidak menyetujui jika mereka melakukan foto pernikahan kembali karena foto pernikahan yang dulu masih disimpan dengan baik oleh Ning. Bahkan cincin pernikahan mereka juga masih ada. Mendengar semua perkataan Ning membuat Liu menjadi marah dan langsung pergi meninggalkan Ning. Bahkan rayuan Ning juga tidak lagi bisa membuat amarah Liu menghilang.
Di hari berikutnya, Liu menceritakan apa yang sedang ia rasakan pada Taya. Namun, Taya sedikit membenarkan apa yang Ning lakukan agar mereka tidak perlu membuang-buang waktu. Tetapi, Liu hanya ingin benar-benar memulai hubungan yang baru bersama Ning dari semua sisi. Maka dari itu, ia meminta beberapa hal dari Ning. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Dan tiba-tiba, Ning memberitahukan Liu beberapa model foto pernikahan yang bisa mereka ikuti. Hal itu pun langsung membuat hati Liu luluh. Dan mereka pun kembali berbaikan. Di malam hari, Liu mendapatkan sebuah telepon dari ayah Ning. Ternyata ayah Ning sedang membantu mereka menyiapkan acara pernikahan. Hal itu membuat Liu meminta pendapat Ning. Namun Ning benar-benar tidak memberikan pendapat apapun pada Liu. Karena Ning sudah menyerahkan semua urusan pernikahan mereka pada Liu. Ning juga tidak bisa ikut melihat gedung pernikahan mereka sebab kesibukan Ning yang sangat padat. Keesokan harinya, Liu kembali dihubungi oleh ayah Ning karena ayah Ning mengirimkan beberapa pilihan gedung pernikahan. Hal itu membuat Liu meminjam komputer Ning untuk melihat file yang dikirimkan ayah Ning. Namun tak disangka, Liu malah menemukan sebuah dokumen lamaran milik Ning. Ternyata lamaran yang Ning lakukan untuk Liu bukanlah murni dari usaha Ning, tetapi karena bantuan vendor lamaran dengan biaya yang cukup besar. Hal tersebut langsung membuat Liu kecewa. Akhirnya Liu dan Ning kembali berdebat karena Liu berpikir bahwa Ning tidak berubah sama sekali, padahal Liu hanya menginginkan ketulusan cinta dari Ning. Tetapi hubungan mereka saat itu tetap saja seperti beberapa tahun lalu, tidak setara sama sekali. Akhirnya Liu pun memilih pergi meninggalkan Ning, padahal esok hari adalah hari pendaftaran pernikahan mereka. Di hari berikutnya, Ning sudah meluangkan waktu untuk pergi ke kantor registrasi pernikahan. Namun, Liu tidak kunjung datang. Bahkan, Ning sudah mencoba menghubungi Liu berkali-kali. Sementara itu, Liu masih tertidur di kamarnya. Liu juga tidak mendengar deringan ponselnya. Bahkan, Liu pun tidak sadar ketika ibu membangunkan dirinya. Sampai setelah beberapa waktu, akhirnya Liu terbangun dengan notif pesan yang dikirimkan oleh Ning. Ketika membaca pesan tersebut, Liu langsung terbangun dan terkejut karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sedangkan Ning menunggu kedatangan Liu sejak pukul 2 siang. Akhirnya Liu terburu-buru menyusul Ning. Di saat yang bersamaan, Ning juga menemui Liu. Saat itu Ning marah pada Liu karena Liu tidak datang di kantor tersebut. Tetapi ketika Ning meminta penjelasan dari Liu, Ning malah tidak memberikan Liu kesempatan berbicara. Padahal Liu sedang tidak enak badan. Hal itu kembali membuat Liu kecewa atas sikap Ning yang tidak berubah sama sekali. Alhasil, Liu langsung meminta agar hubungan mereka cukup sampai di sana. Di malam hari, ayah Ning datang menemui Ning di rumahnya. Kali ini ayah Ning menanyakan perihal pernikahan Ning dan Liu, namun Ning tidak memberikan jawaban apapun pada ayahnya. Saat itu, Ning malah bertanya pada ayahnya, apa alasan ayahnya menikahi ibunya. Ternyata awal pertemuan orang tua Ning sangatlah indah. Bahkan ayah Ning berpikir bahwa ibu Ning adalah wanita yang seperti malaikat. Namun keadaan pun berubah ketika ibu Ning begitu sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter, sampai membuat ibu Ning tidak lagi memiliki waktu untuk mengurus suaminya. Hal itu akhirnya menjadikan pernikahan orang tua Ning kandas dan mereka pun bercerai. Tetapi ternyata ibu Ning sempat meminta untuk kembali bersama ayah Ning agar mereka bisa menjadi keluarga yang utuh kembali. Namun ayah Ning menolak hal tersebut karena ada seorang perempuan bernama Liu yang datang di kehidupan ayah Ning. Kedatangan bibi Liu membuat ayah Ning merasa sangat bahagia sebab bibi Liu selalu ada untuk ayah Ning dan mengurus semua keperluan ayah Ning. Hal itulah yang membuat Ning sangat membenci bibi Liu. Ning juga langsung mengingat apa yang ibunya katakan jika saat itu ibu Ning pernah mengingatkan dirinya agar Ning belajar mencintai orang lain. Hal itu bisa membuat Ning mendapatkan cinta sejatinya. Ning juga mengingat kembali kenangan bersama Liu. Keesokan harinya, Ning kembali bekerja. Ia pun bertemu dengan Liu, namun pertemuan mereka tidak terlalu baik karena Liu masih marah pada Ning. Kemudian setelah pekerjaan selesai, Liu langsung bergegas pulang. Ning juga terburu-buru ingin menyusul Liu. Lalu ketika Liu lebih dulu sampai di parkiran, Liu menghubungi Ning. Ternyata Liu protes dengan ulah Ning sebab Ning terlalu dekat memarkirkan mobilnya dengan mobil Liu. Ning juga berusaha membuat hubungan mereka kembali membaik dengan membawa-bawa siang sebagai alasannya. Namun Liu tidak terbuai oleh usaha yang Ning lakukan.
Saat itu, Ning sedang melintasi toko kue. Hal tersebut langsung membuat Ning mengingat jika Liu menyukai kue keju. Tetapi sayangnya, Ning malah kehabisan kue tersebut. Di sisi lain, Liu dan Taya sedang berada di sebuah salon. Sebelum mereka melakukan perawatan, Liu sempat menceritakan hubungannya dengan Ning. Liu benar-benar begitu bingung dengan sikap Ning. Walaupun sebenarnya Liu sudah sangat menghargai usaha Ning untuk berubah. Tetapi Liu terlanjur memutuskan hubungan mereka berdua. Keesokan harinya, Ning pun berhasil mendapatkan kue yang disukai Liu. Lalu ia langsung bergegas untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Namun tiba-tiba saja kursi di samping Liu malah sudah diisi oleh Sui. Alhasil Ning terpaksa duduk di samping teman yang lain. Saat itu mereka semua sedang berekreasi menikmati permainan di alam bebas. Tetapi Ning malah duduk seorang diri sembari belajar. Sedangkan teman-teman yang lain sedang asyik bermain. Setelah itu, Ning terus saja menyendiri. Ia terlihat kesal karena Sui tidak berhenti mendekati Liu. Akhirnya, Ning diam-diam memberikan kue tersebut di meja Liu. Namun sayangnya kue itu malah dimakan oleh orang lain karena Liu tidak kembali ke tempat duduknya. Melihat hal tersebut membuat Ning tidak bisa melakukan apa-apa. Hal yang sama juga terjadi pada Liu. Ia hanya bisa melihat temannya memakan kue tersebut. Walaupun Liu mengetahui jika kue itu adalah pemberian Ning. Kemudian Ning sedang bermain trampolin. Sui juga ada di sana bersamanya. Saat itu mereka sama-sama sedang membahas Liu. Bahkan Sui pun tidak segan mengakui jika ia benar-benar sangat menyukai Liu. Walaupun Ning sempat membuat Sui ragu karena kesibukan profesi Liu. Namun Sui tetap akan menerima semua itu. Dan lagi-lagi Ning terlihat kesal melihat kedekatan Liu dan Sui. Saat itu teman-teman Ning sedang menikmati malam dengan penuh keseruan. Sementara Ning ia hanya melihat keseruan tersebut. Tak berselang lama Ning dikabari bahwa terjadi sebuah kecelakaan yang mengharuskan dirinya segera kembali ke rumah sakit. Mengetahui hal itu membuat Liu dan Ding juga ikut pergi bersama Ning. Sesampainya di rumah sakit, ternyata yang sedang mengalami kecelakaan adalah suami Taya dan selingkuhannya. Kondisi mereka begitu memprihatinkan. Alhasil, Ning dan Liu harus melakukan tindakan operasi pada mereka berdua. Beruntung kondisi mereka masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Liu pergi menemui Taya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit. Kejadian yang menimpa Taya memanglah sangat membuat pukulan besar di hidup Taya. Tetapi Taya harus kuat demi anaknya. Liu juga ada di sana untuk memberikan semangat pada Taya. Di malam hari, Ning sedang menikmati udara malam di atas gedung rumah sakit. Tak berselang lama, Liu juga ada di sana. Saat itu, Ning kembali mengakui jika ia sangat mencintai Liu. Bahkan, Ning tidak menyadari kapan ia mulai benar-benar mencintai Liu. Pengakuan itu pun membuat Liu langsung terdiam. Namun, tiba-tiba saja Ning malah mengatakan bahwa mereka lebih baik tidak menikah lagi karena kesibukan mereka berdua sebagai dokter membuat mereka akan mengabaikan keluarga. Ning juga merasa tidak pantas memiliki sebuah keluarga. Keputusan tersebut membuat Liu sadar jika istilah perihal kaca pecah tidak akan bisa menyatu kembali adalah benar adanya. Akhirnya dengan penuh keikhlasan Liu menerima keputusan Ning dan hubungan mereka hanya akan sebatas guru, murid, serta rekan kerja. Keesokan harinya, Liu sedang berada di rumah sakit. Liu membantu ibunya memasak. Namun lagi-lagi ibu Liu kembali menanyakan perihal rencana pernikahan Liu dan Ning. Tetapi Liu tidak mau membahas hal tersebut. Apalagi Liu hanya ingin fokus dalam karirnya. Lalu Liu pun masuk ke kamar untuk belajar. Di sisi lain, Ning sedang duduk seorang diri. Ning terlihat sangat kesepian. Ning juga memandangi piyama milik Liu yang akhirnya membuat Ning kembali mengingat kenangan indah bersama Liu. Tak berselang lama, Ning pun menghubungi Liu. Awalnya, Ning hanya membahas perihal pekerjaan. Tetapi ujung-ujungnya, Ning juga memberitahu Liu tentang pakaian Liu yang masih berada di rumahnya. Di hari berikutnya, Ning dan Liu kembali bekerja bersama. Kali ini pasien pertama mereka adalah Du. Setelah Du mendapatkan pemeriksaan, ia mengucapkan selamat pada Ning dan Liu karena Du mendapatkan kabar bahwa mereka akan segera menikah. Bahkan Du juga memberikan bingkisan sebagai hadiah pernikahan untuk mereka berdua. Kemudian jam istirahat pun tiba. Liu dan Ning hanya bisa duduk secara terpisah. Sementara itu, Ding dan Cheng malah mulai memperlihatkan keromantisan mereka berdua. Lalu ketika ingin kembali ke ruangan kerja, Liu memberikan hadiah pemberian Du pada Ning karena Liu tidak mau menerima pemberian tersebut. Padahal hadiah itu adalah sebuah karya yang sangat bagus.
Saat itu, Ning bertemu dengan Liu di depan lift. Hubungan mereka sudah benar-benar hanya sebatas rekan kerja saja. Namun, Ning malah mengintip Liu yang dijemput oleh Sui. Hal itu pun membuat Ning terlihat sedikit kesal. Di sisi lain, Sui dan Liu sedang dalam perjalanan. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Sui juga memuji penampilan baru Liu. Saat itu, Sui sudah mengetahui jika hubungan Liu dan Ning benar-benar berakhir. Keputusan itu pun didukung oleh Sui. Bahkan Sui merasa sangat bahagia karena hal tersebut merupakan keputusan yang benar. Kemudian Liu pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku. Namun Liu malah mengingat kembali jika beberapa tahun yang lalu Liu pernah membeli buku resep makanan agar Liu bisa memasak untuk Ning. Keesokan harinya, Liu kedatangan tamu. Namun, tamu tersebut adalah Sui dan orang tuanya. Pertemuan dua keluarga itu sangatlah seru karena mereka memang teman lama. Namun, Liu harus pergi sebab ia akan menjemput Xiang. Sebab Juanzi menitipkan Xiang selama beberapa hari pada Liu. Akhirnya, Liu dan Sui pun pergi bersama-sama. Kemudian Liu, Sui dan Xiang sudah berada di wahana permainan. Tetapi Xiang masih tidak terlalu menyukai Sui karena Xiang mengetahui jika Sui akan merebut Liu dari ayahnya. Alhasil Xiang mengajak Sui untuk menaiki kapal bajak laut. Xiang juga membuat kesepakatan pada Sui jika siapa yang lebih dulu takut maka ia akan dinyatakan kalah. Dan ketika Sui kalah maka ia tidak boleh mendekati Liu. Namun di permainan itu mereka malah tidak ada yang merasa takut sama sekali. Akhirnya mereka pun mencoba permainan selanjutnya, tetapi tetap tidak ada satupun yang kalah. Alhasil mereka malah bermain bersama-sama dengan penuh keseruan. Setelah permainan selesai, mereka pun ingin pulang bersama. Namun Liu mendapati seorang kakek tua yang dikerumuni oleh banyak orang karena sedang tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu membuat Sui menghubungi ambulans dan Liu bergegas ikut bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, Liu serta beberapa dokter yang lain langsung memeriksa secara lebih lanjut kondisi pasien tersebut. Liu juga menghubungi Ning untuk memberitahukan kondisi pasien itu. Namun karena kondisi pasien begitu buruk, Ning dan dokter yang lain harus mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Ditambah dengan tidak adanya anggota keluarga yang akan bertanggung jawab atas tindakan yang akan diberikan pada pasien tersebut. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Liu memberanikan diri untuk melakukan tindakan operasi karena Ning sedang tidak ada di rumah sakit dan dokter yang lain tidak menyetujui tindakan operasi tersebut sebab tidak ada anggota keluarga yang menyetujui tindakan itu dilakukan. Tak berselang lama tindakan operasi pun dimulai. Sementara itu Ning yang terjebak macet memilih untuk berlari agar ia bisa sampai tepat waktu untuk membantu berjalannya tindakan operasi. Beruntung Ning sampai tepat waktu dan operasi pun berhasil dilakukan. Keberhasilan itu membuat semua anggota keluarga sangat berterima kasih kepada para dokter yang sudah membantu berjalannya operasi. Saat itu, Liu terus saja mendapat pujian dari rekan kerja yang ada di rumah sakit karena ia berhasil menolong seorang pasien. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Liu sedang makan bersama Ning. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Namun Ning tidak bergabung bersama mereka karena ia duduk dengan wakil direktur rumah sakit. Tetapi Ning terus saja melihat Liu yang sedang asyik bersenda gurau dengan rekan kerjanya. Saat itu, wakil direktur memberikan kabar baik untuk Ning jika Ning akan dicalonkan menjadi direktur ruangan. Kabar itu membuat Ning langsung percaya diri jika ia layak menduduki posisi tersebut. Kepercayaan diri Ning pun sampai membuat wakil direktur merasa heran. Di malam hari, Ning dan Liu sedang bekerja lembur. Mereka juga terus-terusan membahas perihal pekerjaan. Lalu ketika jam pulang tiba, Ning dan Liu benar-benar seperti orang asing yang terdapat jarak dalam hubungan mereka. Sesampainya di rumah, Liu langsung ingin beristirahat. Namun orang tua Liu memanggilnya untuk duduk di meja makan. Ternyata orang tua Liu ingin memuji apa yang sudah Liu lakukan. Keberhasilannya menyelamatkan pasien membuat orang tua Liu sangat bangga padanya. Di sisi lain, Ning sedang membacakan sebuah buku untuk Xiang. Tetapi bukannya tertidur, Xiang malah kepo perihal kebenaran Ning dan Liu yang tidak bisa menikah.
Mendengar pertanyaan itu membuat Ning langsung menenangkan Xiang. Karena walaupun mereka tidak bisa menikah, tetapi Liu akan terus menjadi ibu Xiang. Mengetahui hal tersebut membuat Xiang menjadi lebih tenang. Namun pertanyaan Xiang tidak berhenti di sana, sebab ia juga kepo tentang kedekatan Sue dan Liu. Bahkan hubungan Xiang dan Sue pun sudah sangat membaik. Karena Xiang menganggap Sue seperti kakaknya sendiri, agar Sue tidak bisa menikah dengan Liu. Namun Xiang masih saja memuji ketampanan Sue. Hal itu membuat Ning merasa tidak terima, sampai akhirnya Xiang langsung memuji Ning jika Ning sangat tampan dan gagah melebihi siapapun. Keesokan harinya, Liu mempertanyakan keberadaan Ning yang masih bekerja, karena sebenarnya pekerjaan Ning sudah selesai. Ternyata Ning sedang membantu Wu menggantikan pekerjaannya, karena Wu sedang pergi mengejar cintanya. Lalu akhirnya Ning mengajak Liu untuk mendiskusikan pekerjaan mereka. Saat itu mereka terlihat begitu dekat, sampai Ding dan Cheng tidak tega mengganggu kebersamaan mereka berdua. Kemudian ketika Ning sedang memesankan beberapa makanan, Sue malah datang menemui Liu dengan membawa beberapa makanan untuk Liu. Kedatangan Sue langsung membuat Ning menjadi sangat kesal, ditambah dengan semua perlakuan romantis yang Sue berikan pada Liu. Tak berselang lama, makanan pesanan Ning pun datang. Kali ini Ning memesan sate kambing dan beberapa minuman soda. Sembari menatap Sue dan Liu, Ning pun memakan makanan tersebut, seolah ingin juga menyantap Sue yang terus saja mencoba mendekati Liu. Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik untuk lambung, Ning pun terus saja bersendawa. Bahkan ia juga tidak berhenti cegukan. Sampai di malam hari, kondisi kesehatan Ning benar-benar tidak membaik karena ulahnya sendiri. Liu yang melihat kondisi Ning menjadi sedikit kesal sebab Ning mempunyai riwayat penyakit lambung, tetapi tetap saja mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk kesehatannya. Akhirnya Liu pun langsung membawa Ning untuk memeriksa kondisinya. Ketika pemeriksaan dilakukan, dokter memberitahu larangan-larangan yang harus dihindari Ning, karena tidak hanya makanan, suasana hati dan pikiran juga akan mempengaruhi penyakit lambungnya menjadi kambuh. Setelah itu, Liu pun mengantarkan Ning pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Ning mengajak Liu untuk mampir sebentar ke rumahnya karena ada beberapa barang Liu yang masih tertinggal di sana. Lalu ketika Liu masuk ke ruangan itu, ia langsung melihat hadiah pernikahan pemberian Du yang dipajang oleh Ning. Tetapi Ning malah beralasan jika ia memajang hadiah tersebut karena Xiang menyukainya. Kemudian Liu pun terus membereskan barang-barangnya. Liu pun sempat memandang kamar Ning yang juga pernah menjadi kamar mereka berdua. Saat itu Liu pun sudah akan pergi dari rumah Ning. Namun Ning tetap saja seperti dulu, tidak bersikap manis pada Liu. Karena sudah terbiasa, akhirnya Liu pergi meninggalkan Ning seorang diri. Di malam hari, ayah Ning dan Xiang sedang makan malam bersama. Tak berselang lama, Ning juga ada di sana. Kepulangan Ning langsung disambut oleh Xiang. Namun lagi-lagi Ning tidak terlalu peduli pada ayahnya sendiri. Sampai ketika Ning bergabung di meja makan, ayah Ning pun memberanikan diri menanyakan sesuatu pada Ning. Saat itu ayah Ning meminta Ning untuk melihat rekaman medis milik seseorang. Awalnya ayah Ning tidak mau memberitahu rekaman medis tersebut milik siapa. Sampai akhirnya ayah Ning pun jujur jika rekaman medis itu adalah milik bibi Liu. Ayah Ning juga meminta tolong agar Ning mau menyelamatkan bibi Liu yang mengidap penyakit tumor otak ganas. Mengetahui hal tersebut membuat Ning salah paham. Ia berpikir jika kedatangan ayahnya hanya karena ingin menanyakan hal tersebut, bukan untuk melihat keadaan dirinya dan Xiang. Alhasil Ning langsung menolak permintaan ayahnya itu. Tanpa bisa berkata-kata, akhirnya ayah Ning pergi dari rumah tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Xiang pun hanya bisa melihat kepergian kakeknya itu. Keesokan harinya, ayah Ning menghubungi Liu. Kabar yang diberikan ayah Ning membuat Liu langsung berlari menemui ayah Ning. Sesampainya di sana, Liu melihat rekaman medis milik bibi Liu. Ternyata kondisi bibi Liu memang memprihatinkan. Namun masalah keluarga Ning membuat Ning tidak bersedia membantu bibi Liu. Padahal Ning adalah salah satu dokter bedah saraf terbaik di negara mereka. Tetapi Liu akan berusaha untuk membantu bibi Liu.
Di malam hari, Liu menemui Ning yang sedang mengecek rekam medis milik bibi Liu. Liu juga memberitahu Ning jika kondisi bibi Liu sudah sangat memprihatinkan, namun hal itu tidak membuat Ning iba sama sekali. Ning tetap tidak bersedia menolong bibi Liu, walaupun ia sempat memeriksa sekilas rekam medis milik bibi Liu. Bahkan, Ning malah menyerahkan rekam medis tersebut pada Liu. Di hari berikutnya, Liu pergi ke rumah sakit lain untuk mencari cara agar bibi Liu bisa diselamatkan. Tetapi dokter yang ada di rumah sakit itu malah merekomendasikan agar Ning yang menangani penyakit tersebut. Karena penyakit itu sangat jarang ditemui, bahkan di rumah sakit itu pun belum pernah menangani penyakit seperti itu. Kemudian Liu kembali membantu Ning melakukan tindakan operasi. Setelah selesai, Liu langsung memuji kehebatan yang Ning lakukan. Bahkan Liu sangat ingin belajar agar ia bisa melakukan apa yang Ning lakukan. Saat itu, Liu benar-benar terus berusaha membujuk Ning agar ia berubah pikiran. Bahkan Liu juga menceritakan hal itu pada kakak kedua Ning, agar kakak kedua Ning bisa membantu membujuk Ning. Di malam hari, Ning sedang bersama Xiang. Xiang sempat bertanya apakah nenek Liu sedang sakit. Mendengar panggilan itu membuat Ning langsung memberitahu Xiang jika ibu Ning adalah neneknya yang asli. Tetapi Xiang adalah menganggap kedua orang itu sebagai neneknya. Mendengar hal tersebut membuat Ning hanya bisa terdiam. Di malam berikutnya, Ning sudah mengetahui maksud kedatangan Liu. Bahkan Liu sedang sangat berusaha untuk pengobatan bibi Liu. Ia hanya ingin Ning bersedia menangani bibi Liu. Namun luka yang ada di dalam hati Ning tidak bisa disembuhkan begitu saja. Apalagi rasa sakit itu sudah begitu lama berada di dalam hatinya. Ning juga menceritakan kenangan buruk yang pernah ia alami. Mengetahui hal itu membuat Liu sangat memahami Ning. Namun Liu tidak putus asa, ia tetap mencari cara untuk meluluhkan hati Ning. Sampai di malam hari akhirnya Liu memberikan sebuah CD pada Ning. Ternyata CD tersebut berisikan rekaman video seminar ibu Ning yang sudah meninggal dunia. Saat itu akhirnya tibalah waktu di mana bibi Liu harus segera dioperasi. Namun dokter yang menanganinya bukanlah Ning, tetapi Liu tetap ikut membantu berjalannya operasi tersebut. Tak berselang lama tiba-tiba saja Ning juga ada di sana dan ia langsung mengambil alih operasi tersebut. Setelah beberapa waktu akhirnya operasi itu pun berjalan dengan lancar. Keberhasilan tersebut membuat ayah Ning sangat berterima kasih pada Ning. Liu juga ikut bahagia melihat semua itu. Kemudian Ning dan Liu kembali ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Namun karena kelelahan, Liu pun sampai tertidur. Saat itulah Ning memotret Liu secara diam-diam. Ning juga menjahili Liu dengan mengatakan bahwa Liu terus saja mendengkur selama ia tertidur. Liu pun kembali membahas perihal ayah Ning. Dan Ning akhirnya menyadari jika keputusan yang dibuat oleh ayahnya di masa lalu adalah keputusan yang tepat. Di malam hari ketika Ning baru sampai di rumah, ia mendapati ayahnya yang sedang duduk di meja makan dengan beberapa makanan yang sudah ia siapkan. Lalu Ning juga ikut duduk bersama ayahnya. Saat itu ayah Ning menyampaikan ungkapan terima kasih bibi Liu pada Ning karena Ning sudah menyelamatkannya. Ayah Ning juga menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka selama ini. Penjelasan itu pun membuat Ning bisa tersenyum dan memakan makanan yang dimasak oleh ayahnya. Keesokan harinya, Ning sedang mengajari Liu tentang beberapa tindakan sebelum operasi. Ning juga langsung mempraktekkan tindakan itu pada Liu sampai membuat tubuh Liu terasa geli. Kebersamaan mereka pun disaksikan oleh dua rekan kerja lainnya yang hanya bisa mengikuti praktek yang mereka lakukan. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai, Liu pun bersiap ingin pulang. Ning yang melihat hal itu langsung ikut bersiap-siap. Ning juga sempat mengira agar Liu meluangkan waktunya bermain dengan Xiang. Dengan jawaban yang singkat dan padat, Liu pun bersedia melakukan hal itu dan Liu langsung pergi meninggalkan Ning seorang diri. Di malam hari, Ning dan Xiang sedang menonton TV bersama. Saat itu, Xiang mengajak Ning untuk ikut berjalan-jalan bersamanya dan Liu. Namun, Ning menolak ajakan Xiang karena kesibukan yang ia miliki. Sampai keesokan harinya, Liu pun datang menemui Xiang. Tetapi tiba-tiba saja, Sui juga ada di sana menjemput mereka. Melihat keberadaan Sui membuat Ning langsung berubah pikiran. Ia malah masuk ke mobil Sui dan ikut pergi bersama mereka. Lalu, sesampainya di restoran, mereka pun duduk bersama di sebuah meja. Namun Ning baru menyadari jika warna baju yang dikenakan Liu, Xiang dan Sui sama.
Alhasil Ning langsung membuka pakaiannya agar baju mereka semua memiliki warna yang sama. Tak berhenti di sana, Ning masih terus-terusan kesal karena melihat kebersamaan Liu, Sue, dan Xiang. Bahkan Ning sempat menjahili mereka ketika mengambil foto sebab Ning tidak rela mereka berfoto bersama. 完美。 Kemudian di malam berikutnya terjadi hal yang sangat tidak terduga karena ada seorang pasien narapidana yang mencoba ingin melukai Ding. Mengetahui hal itu membuat Cheng dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan keadaan Ding. Bahkan Liu juga berusaha menyelamatkan Ding, namun narapidana itu malah ingin melukai Liu. Alhasil Sue pun langsung melindungi Liu, tetapi Sue lah yang akhirnya mengalami luka tusuk di bagian perutnya. Kondisi itu pun membuat Sue segera dilarikan ke ruangan operasi. Saat itu karena rasa terima kasih Liu pada Sue, ia langsung merawat Sue dengan sangat baik. Namun ketika Ning menjenguk Sue, ia terlihat begitu cemburu sebab melihat Liu sedang mengurus Sue. Ditambah dengan Sue yang terlalu manja pada Liu, sampai-sampai Ning juga ikut serta membantu merawat Sue. Tak berselang lama, pihak keluarga Sue dan Liu pun datang untuk melihat kondisi Sue. Setelah keluarga mereka pulang, Liu lah yang kembali bertugas merawat Sue. Namun tiba-tiba saja Ning memberitahu Liu jika Liu harus pergi karena kepala perawat memanggil dirinya. Alhasil Ning yang sementara menggantikan merawat Sue. Dengan sikap dinginnya, Ning tetap merawat Sue walaupun perlakuan Ning memperlihatkan bahwa ia kesal pada Sue. Bahkan Ning juga dengan sengaja mengerjai Sue. Di sisi lain, kepala direktur memberikan kabar baik pada Liu. Jika saat itu kepala direktur dan dokter lainnya sudah memutuskan agar Liu menetap menjadi dokter di rumah sakit tersebut. Karena sebelum ini semua orang mengetahui jika Liu hanya ditugaskan sementara waktu di rumah sakit itu. Pada scene yang berbeda, Ning tetap merawat Sue, walaupun dengan penuh tekanan batin. Bahkan Sue juga protes jika ia lebih memilih agar Liu saja yang merawat dirinya. Sue pun mengingatkan Ning jika saat itu mereka sedang bersaing secara adil untuk mendapatkan Liu. Bahkan Sue juga menantang Ning agar mereka sama-sama melihat siapa yang nantinya akan memenangkan hati Liu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Liu kembali ke ruangan Sue, namun ia malah mendapati Ning yang tertidur di ruangan tersebut. Bahkan Ning merebut selimut milik Sue. Hal itu pun membuat Sue langsung protes pada Liu. Tak berhenti di sana, lagi-lagi Sue terus mengeluh sakit agar ia mendapatkan perhatian Liu. Tetapi Ning tidak membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya mau tidak mau Ning lah yang menggantikan tugas Liu. Namun tak berselang lama tiba-tiba saja wakil direktur memanggil Ning, dan Ning pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan hati yang tidak ikhlas sama sekali. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Ning makan di kantin bersama wakil direktur. Saat itu Ning mendapatkan kabar baik jika pihak rumah sakit memutuskan memberi kuota belajar ke luar negeri pada Liu. Hal itu pun membuat Ning langsung berterima kasih pada wakil direktur. Di malam hari, Ning dan Liu menemani Xiang menunggu Juanzi menjemput Xiang. Sebelum berpisah, Xiang sempat meminta agar mereka tidak terus-terusan membuat dirinya khawatir. Walaupun Xiang masih anak-anak, tetapi Xiang sudah bisa berpikir secara dewasa. Tak berselang lama, akhirnya Juanzi pun datang menjemput Xiang. Xiang terlihat sangat bahagia karena ia memiliki 2 orang ibu. Di malam berikutnya, semua rekan kerja Ning dibuat terkejut dengan hiasan yang ada di ruangan kerja mereka. Ternyata semua itu disiapkan oleh Ning. Bahkan Ning juga menyeduh kopi untuk mereka semua. Ning pun secara khusus memberikan segelas kopi untuk Liu, sampai membuat teman-temannya merasa begitu tersentuh dengan keromantisan Ning. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Sue menemui Liu. Kali ini Sue mengeluh karena sikap seorang dokter bernama Ai. Ai adalah dokter penanggung jawab Sue, namun ia bersikap terlalu tegas pada Sue sampai membuat Sue merasa sedikit takut dan tertekan. Lalu setelah Sue kembali ke ruangannya, Ning pun memanggil Liu untuk menikmati kue kesukaan Liu. Bahkan Ning juga sempat menyuapi Liu, dan mereka pun menyantap kue tersebut bersama-sama. Keesokan harinya ada seorang anggota keluarga bernama Liao yang protes perihal kondisi ayahnya yang belum membaik setelah operasi dilakukan. Keributan itu pun membuat Ning langsung memeriksa pasien tersebut. Sebenarnya kondisi pasien sangat stabil, namun dibutuhkan waktu untuk masa pemulihan setelah operasi. Tetapi Liao begitu tidak sabaran, sampai ia membuat sedikit keributan pada Ning. Beruntung Ning bisa sabar menghadapinya.
Di sisi lain, semua rekan kerja Ning dibuat khawatir karena tiba-tiba saja mereka diberikan kabar bahwa Ning sedang mendapat masalah sebab ada yang menuduh Ning menerima sejumlah uang dari keluarga pasien. Mengetahui hal tersebut langsung membuat rekan kerja Ning berpikir jika ada orang yang sengaja menjebak Ning. Kemudian ketika waktu pulang kerja tiba, Liu dengan sengaja menunggu Ning. Setelah Ning menghampirinya, Liu langsung bertanya masalah apa yang sebenarnya terjadi pada Ning. Namun Ning tetap sama seperti sebelumnya. Jika ia tidak ingin membuat Liu merasa khawatir, walaupun ada orang yang memang sengaja ingin menjebak dirinya. Mengetahui hal itu membuat Liu tidak bisa mengatakan apapun. Di malam hari, Ning memberitahukan masalahnya pada kakek kedua. Tetapi Ning tidak ingin sampai melibatkan Liu walaupun masalah ini berhubungan dengan Lang. Karena ternyata Lang lah yang menerima uang tersebut. Namun tidak ada bukti yang kuat jika Lang tidak bersekongkol dengan Ning dan Liu. Walaupun Ning dan Liu memang tidak bersekongkol sama sekali bersama Lang. Bahkan Ning sendiri masih belum memahami penyebab permasalahan itu yang sebenarnya. Tetapi ia tetap tidak ingin Liu sampai mengetahui masalah tersebut. Setelah itu, ketika Ning sedang berolahraga, Lang ingin menemui Ning. Namun Lang terlalu takut dan ia pun ingin pergi dari tempat tersebut. Tetapi sebelum Lang menghilang, Ning sudah langsung menghentikan Lang dan Ning memperjelas masalah yang sedang terjadi itu pada Lang. Ternyata orang yang memberikan uang tersebut adalah Liao. Lang menerima uang itu karena ia berpikir jika dokter yang akan melakukan tindakan operasi pada ayah Liao adalah Ning, maka operasi tersebut pasti akan berhasil. Lang juga melakukan semua itu untuk membayar biaya sewa rumah Taya. Karena Lang menyukai Taya, tetapi apa yang ia lakukan membuat Ning diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Mengetahui hal itu membuat Lang menjadi sangat merasa bersalah. Saat itu, Lang sedang memohon agar Ning tidak memberitahukan masalahnya pada Taya dan Liu. Bahkan, Lang juga sempat menceritakan bagaimana respon tubuhnya ketika ia berada di dekat Taya. Semua itu bisa terjadi karena Lang menyukai Taya. Namun, Ning tidak pernah merasakan hal seperti itu, walaupun Ning menyukai Liu. Semua ungkapan Lang itu pun malah semakin membuat Ning semakin pusing. Di sisi lain, Liu dan teman-teman yang lain sedang berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut perihal masalah yang menimpa Ning. Tetapi mereka terus saja tidak mendapatkan informasi yang akurat. Bahkan saat itu, Ning sedang diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Pada scene yang berbeda, Ning kembali menonton rekaman video seminar ibunya. Di saat yang bersamaan, Liu pun menghubungi Ning. Tetapi Ning tidak menjawab dering telepon tersebut. Akhirnya tak berselang lama, Liu sudah berada di rumah Ning. Namun kedatangan Liu tidak disambut baik oleh Ning. Bahkan Ning juga memperlihatkan jika ia tidak menyukai Liu yang terlalu ikut campur dengan masalah pribadinya. Padahal Liu sangat mengkhawatirkan Ning. Alhasil Liu pun pergi meninggalkan Ning karena Liu tidak menyangka Ning akan bersikap seperti itu. Namun sebenarnya Ning bersikap seperti itu demi Liu agar Liu tidak terbawa di permasalahan tersebut. Keesokan harinya, Liu kembali bekerja. Kali ini Liu mendapatkan kabar yang sangat baik karena pihak rumah sakit sudah membuat surat kontrak untuk Liu yang akan menetap bertugas di rumah sakit tersebut. Namun kabar itu tidak membuat Liu menjadi bahagia sebab Liu sedang sangat mengkhawatirkan nasib Ning. Sementara itu, Ning datang menemui direktur rumah sakit. Di sana, Ning dengan yakin dan percaya diri menandatangani surat pengunduran dirinya. Namun surat itu dibuat memang sesuai dengan kemauan Ning, bukan dari pihak rumah sakit yang memecat Ning. Keputusan Ning itu pun langsung membuat direktur rumah sakit mengatakan jika ia akan terus membantu Ning karena Ning adalah dokter yang sangat hebat. Lalu Ning pun pergi dari rumah sakit itu dengan semua kenangan yang ada di sana. Di sisi lain, Ding memberitahu Liu perihal keputusan Ning itu. Tanpa banyak berpikir, Liu pun langsung berlari mencari keberadaan Ning. Sampai ketika Liu berhasil bertemu dengan Ning, Liu ingin tahu apakah keputusan Ning itu berhubungan dengan dirinya karena Liu merasa ada hal yang mengganjal dari masalah yang Ning hadapi. Namun Ning tidak membenarkan hal itu sebab keputusan dan masalah Ning tidak ada hubungannya dengan Liu. Keesokan harinya, Sui sudah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Liu juga ada di sana membantu Sui bersiap. Saat itu, Sui bertanya pada Liu tentang apa yang terjadi pada Ning. Namun, karena Ning tidak mau jujur pada Liu, maka dari itu Liu pun menjadi sangat kesal. Tetapi kali ini, Sui juga merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ning.
Kemudian ketika Liu dan Sui pergi ke ruangan kerja Liu serta teman-teman yang lain dibuat terkejut dengan penjelasan dari Ding. Karena Ding mengatakan bahwa kasus suap yang menimpa Ning terdapat perantara yang menerima uang tersebut. Hal itu pun membuat mereka bertanya-tanya siapa perantara itu. Dengan berpikir sangat cepat, Liu langsung mengingat jika tingkah laku Lang sebelum ini begitu mencurigakan. Bahkan Lang juga berteman dengan Liao. Akhirnya ketika Liu pulang ke rumah, ia langsung meminta penjelasan dari Lang. Di sisi lain, Sui datang menemui Ning di tempat olahraga. Awalnya Sui berniat baik ingin menyelesaikan masalah Ning, namun Ning tidak menerima bantuan Sui. Sampai akhirnya Sui malah ingin mengajak Ning berkelahi di ring sebagai balasan dari Liu untuk Ning. Karena Sui merasa bahwa Ning benar-benar menyusahkan hidup Liu. Alhasil mereka pun benar-benar berkelahi di ring tinju. Tak berselang lama, tiba-tiba Liu juga ada di sana. Melihat perkelahian itu membuat Liu langsung memisahkan mereka berdua. Bahkan Liu heran dengan tingkah mereka yang seperti anak-anak. Mereka juga terus saja beradu mulut di hadapan Liu. Sampai ketika bos Sui menghubungi dirinya, barulah suasana bisa mereda. Saat itu Liu mengaku pada Ning jika ia sudah mengetahui kebenarannya. Liu juga heran atas kebaikan yang Ning lakukan karena ia tidak menerima semua itu. Terkecuali Ning ingin mengejarnya kembali, maka Liu akan mengizinkan Ning melakukan hal tersebut. Mendengar semua itu membuat Ning mengaku jika ia akan mengorbankan semua hal demi Liu. Kalimat itu pun langsung membuat Liu tersenyum. Namun Ning heran jika Liu malah mempercayai kalimat tersebut. Sampai akhirnya Ning benar-benar mengatakan kalimat yang jujur. Ning yakin jika Liu bisa menjadi dokter yang baik. Bahkan Ning juga percaya bahwa profesi seperti mereka masih bisa memiliki keluarga yang bahagia. Mendengar hal itu membuat Liu langsung mencium Ning, dan Ning juga tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Ia pun membalas ciuman Liu dengan penuh kemesraan. Keesokan harinya, Liu dan Ning sedang berada di pinggir pantai. Mereka terlihat sangat bahagia sembari menikmati suasana yang ada di sana. Kali ini hubungan mereka berdua tidak lagi hanya cinta sepihak, melainkan hubungan yang memiliki keutuhan cinta. Kemudian Liu pun kembali bekerja. Saat itu ia menemui direktur rumah sakit untuk mengembalikan kontrak kerja yang diberikan oleh pihak rumah sakit padanya. Ternyata setelah ini Liu ingin kembali bekerja di rumah sakit lamanya, yaitu rumah sakit Xicheng. Mendengar keputusan Liu membuat direktur rumah sakit sangat menghargai keputusan tersebut. Setelah itu, Liu dan teman-teman yang lain sedang rapat bersama wakil direktur. Kali ini mereka sedang membicarakan perihal acara tahun baru yang akan diadakan oleh pihak rumah sakit. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ning juga ada di sana. Kedatangan Ning langsung membuat Liu terus memandangnya sembari tersenyum. Mereka terlihat seperti dua orang yang baru saja jatuh cinta. Kembalinya Ning di sana membuat semua rekan kerja merasa sangat bahagia. Lalu ketika Ning sudah berada di rumah, Ning menerima panggilan video dari Siang. Saat itu Siang meminta agar ayahnya lebih sering tersenyum. Tak hanya itu, ketika Siang mengetahui bahwa Ning akan menemui Liu, Siang mengingatkan Ning agar Ning membawakan bunga untuk Liu. Ide Siang itu pun benar-benar dilakukan oleh Ning. Sampai di malam hari, Ning berkunjung ke rumah Liu dengan membawa bunga yang sangat indah. Namun tak disangka Sui juga ada di sana sedang membersihkan rumah. Dan ketika Liu keluar dari kamar, Ning langsung memberikan bunga itu padanya. Tetapi lagi-lagi Ning hanya mengatakan bahwa bunga itu adalah pemberian dari Siang. Lalu tiba-tiba saja sikap Ning dan Sui seperti terlihat begitu akur. Padahal mereka sama-sama tidak mau kalah satu sama lain. Hal itu pun membuat kedua orang tua Liu merasa heran dengan tingkah mereka berdua. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Kali ini Ning sudah tidak segan memperlihatkan keromantisannya pada Liu di depan semua orang yang ada di sana. Setelah itu, ketika Ning sudah pulang ke rumah, ia terlihat seperti orang kebingungan. Hanya karena gengsi yang ada di diri Ning, ia sampai tidak bisa mengubah sikap dinginnya menjadi sikap yang penuh perhatian dan kehangatan. Namun Ning berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi agar Liu bahagia.
Saat itu Liu sedang bersama Taya. Namun tiba-tiba saja Ning juga ada di sana menghampiri Liu. Ternyata Ning ingin mengajak Liu untuk menonton bioskop bersama dengan dirinya di malam hari nanti. Ajakan itu pun langsung diterima oleh Liu. Setelah pekerjaan selesai, Ning dan Liu pun sudah berada di sebuah mall. Di sana Liu mulai bersikap manja dengan Ning. Beruntung Ning sudah berubah dan ia sangat peka tentang apa saja yang dikatakan oleh Liu. Namun keromantisan yang Ning lakukan tetap memperlihatkan bagaimana kepribadiannya. Lalu mereka pun sudah bersiap untuk menonton bioskop. Ning juga tidak memperdulikan orang di sekitarnya karena Ning langsung menarik Liu agar mendekat padanya. Tak hanya itu, Ning juga mengajak Liu pergi ke catatan sipil mengurus pernikahan mereka karena perasaan yang sangat bahagia membuat Ning langsung mengecup bibir Liu. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk semua pihak rumah sakit merayakan tahun baru. Acara yang dibuat pun berjalan dengan lancar. Bahkan Ning membuat semua orang terkejut dengan kata sambutan yang ia berikan. Ning juga mengagumi usaha yang sudah dilakukan oleh Liu dan Ding sebagai dokter bedah saraf, sebab hanya mereka berdualah dokter wanita yang ada di bedah saraf. Tak berhenti di sana, lagi-lagi Ning semakin membuat semua orang heboh, sebab Ning memberitahukan jika Liu adalah mantan istrinya. Bahkan Ning juga melamar Liu di hadapan semua orang. Tanpa berpikir lama, Liu pun menerima lamaran tersebut. Karena terlalu bahagia, akhirnya Ning langsung mencium Liu di hadapan semua orang. Alhasil kebahagiaan mereka juga ikut dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Kemudian Ning mengantarkan Liu pulang ke rumahnya. Namun Liu tidak rela jika Ning langsung pergi. Ning juga terus saja ingin mencium dan memeluk Liu. Sampai ketika Ning ingin kembali mencium Liu, tiba-tiba saja ciuman mereka itu pun mendadak batal karena ayah Liu yang memergoki mereka berdua. Alhasil dengan perasaan malu, Ning langsung pamit untuk pergi dari sana. Oh, Pak. Keesokan harinya, Ning mendapati ayah Liu yang sedang berada di rumah sakit. Namun ayah Liu menyamar agar Liu tidak mengetahui keberadaannya. Saat itu ayah Liu sedang ingin memeriksa kesehatannya. Namun sayangnya hasil rekam medis menunjukkan bahwa ayah Liu mengidap kanker hati stadium akhir. Setelah pemeriksaan itu selesai, Ning langsung menyimpan rekam medis milik ayah Liu di lemari kerjanya. Liu juga menanyakan kemana Ning pergi, namun Ning tidak mengatakan dengan jujur kemana ia pergi. Lalu Ning mengajak Liu untuk mengunjungi orang tua Liu setelah pekerjaan mereka selesai. Ajakan Ning itu pun membuat Liu sangat bahagia, sampai membuat Liu langsung mengecup pipi Ning. Di malam hari, Liu, Ning dan orang tua Liu sedang makan bersama. Namun nafsu makan ayah Liu sudah mulai menurun. Lalu ayah Liu mengajak Ning untuk berbicara di balkon rumahnya. Saat itu dengan penuh ketegaran, ayah Liu menanyakan hasil pemeriksaannya pada Ning. Tetapi dengan berat hati, Ning harus memberitahu jika ayah Liu mengidap penyakit kanker hati. Namun Ning sedang mengusahakan agar ayah Liu bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ning mendengarkan semua yang ayah Liu katakan. Ayah Liu tidak ingin Liu mengetahui penyakitnya sampai Ning dan Liu menikah. Dan sembari menatap Liu, ayah Liu mengatakan bahwa ia sangat mencintai Liu. Ayah Liu juga ingin Ning berjanji jika ia akan memperlakukan Liu dengan baik. Permintaan itu pun langsung diterima oleh Ning karena Ning juga sangat mencintai Liu. Keesokan harinya, Ning kembali menemui ayah Liu untuk memberikan rekaman medis. Namun hal itu hampir saja diketahui oleh Liu. Beruntung ayah Liu dan Ning bisa membuat Liu percaya jika rekam medis itu bukanlah milik ayah Liu. Saat itu, Ning dan semua rekan kerjanya sedang rapat membicarakan perihal virus corona yang sudah menyebar di kota dan provinsi. Hal itu membuat semua tenaga medis harus bersiap memberikan pengobatan terbaik bagi pasien dan mereka akan menjadi garda terdepan untuk hal tersebut. Keesokan harinya, Ning dan Liu sedang makan bersama dan di saat yang bersamaan, Ning menerima notif pesan dari ayah Liu. Saat itu, ayah Liu mengatakan jika ia tidak ingin melakukan pengobatan seperti yang sudah Ning rencanakan. Karena ayah Liu hanya ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga. Di hari berikutnya, ayah Liu sedang merasa kesakitan karena penyakitnya. Namun ayah Liu menutupi rasa sakit itu di hadapan Liu. Hal tersebut membuat ibu Liu menjadi sangat sedih karena ayah Liu begitu menyayangi anak perempuannya itu. Padahal Liu bukanlah lagi seorang anak kecil.
千万要注意安全啊。 Saat itu Liu sedang berpamitan pada orang tuanya sebab ia akan bertugas selama beberapa hari di rumah sakit karena virus corona sudah semakin menyebar luas. Dan ketika Liu pergi meninggalkan rumah mereka, ayah dan ibu Liu hanya bisa melihat kepergian Liu sembari meneteskan air mata mereka. Begitu besarnya kasih sayang orang tua pada anak perempuannya, dan benar jika ayah adalah cinta pertama semua anak perempuan. Kemudian setelah Liu berada di rumah sakit, lagi-lagi dokter saraf dan dokter kebidanan sedang dihadapkan dengan situasi genting. Karena kondisi Li semakin memburuk, alhasil mereka pun terpaksa memutuskan untuk melakukan tindakan operasi di malam itu juga. Akhirnya operasi pun mulai dilakukan. Beruntung ibu dan bayi berhasil diselamatkan. Setelah tindakan operasi selesai, Liu pun kembali ke ruangan kerjanya. Saat itu, Liu sedang terpukau melihat hiasan indah yang ada di sana. Ternyata malam itu adalah malam ulang tahun Liu, dan Ning benar-benar berhasil memberikan kejutan untuk Liu. Liu pun menjadi begitu bahagia dengan kejutan yang Ning berikan padanya. Bahkan mereka berdua terus saja bersikap sangat romantis dengan suasana yang begitu mendukung keromantisan tersebut. Kemudian ketika Ning baru saja keluar dari ruangan operasi, Ning memeriksa ponselnya. Karena mengetahui ada satu panggilan tak terjawab dari Juanzi, Ning pun langsung kembali menghubungi Juanzi. Betapa terkejutnya Ning ketika Juanzi mengabarkan bahwa Xiang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Kabar itu pun segera membuat Ning dan Liu menjemput kedatangan Xiang. Ternyata penyakit tumor otak Xiang kembali kambuh, ditambah dengan Xiang yang terjatuh dan mengakibatkan kepalanya terbentur. Kondisi Xiang itu pun langsung membuat Ning berusaha mencari jalan keluar agar Xiang bisa tetap selamat. Ning juga meminta penjelasan dari Juanzi atas apa yang terjadi pada Xiang. Namun karena kekecewaan Ning, ia langsung melampiaskan amarahnya pada Juanzi. Tetapi Juanzi sudah sangat merasa bersalah. Ia juga menginginkan Xiang kembali pulih. Keesokan harinya, Ning terus berada di samping Xiang yang masih tidak sadarkan diri. Liu juga ada di sana bersama mereka. Liu pun ikut merasa khawatir atas kondisi Xiang. Setelah itu Juanzi kembali menemui Xiang. Kali ini Ning sudah lebih bisa mengontrol dirinya dan ia pun langsung memberitahukan hal buruk yang bisa saja terjadi pada Xiang. Juanzi yang mengetahui hal tersebut semakin merasa begitu bersedih. Bahkan Juanzi juga bersujud di hadapan Ning agar Ning mau melakukan tindakan operasi untuk Xiang. Di saat yang bersamaan, Ning pun kembali mengingat bagaimana pertemuan pertamanya bersama Xiang. Akhirnya Ning menjelaskan pada Juanzi jika Ning tidak bisa mengoperasi Xiang karena perasaannya pada Xiang malah bisa membuat Ning menjadi tidak fokus. Tetapi mereka tetap sama-sama ingin mengusahakan yang terbaik untuk Xiang. Kemudian kondisi ayah Liu semakin memburuk, sampai akhirnya harus membuat ayah Liu dirawat di rumah sakit tempat Ning dan Liu bekerja. Melihat ibunya yang sangat bersedih, Liu pun langsung memberikan pelukan hangat untuk ibunya. Tak hanya itu, akhirnya dengan berat hati, Ning memberitahu Liu dan Lang perihal penyakit yang diderita ayah mereka. Mengetahui hal tersebut membuat kedua kakak beradik itu sangat terpukul, ditambah dengan tidak adanya harapan sembuh untuk ayah mereka. Saat itu, Liu sedang bersama ayahnya. Ayah Liu meminta agar Liu tidak menyalahkan Ning karena semua yang sudah terjadi adalah keputusan ayah Liu. Namun Liu masih tidak bisa menerima sebab ayahnya sudah menyerah dalam tindakan pengobatan. Tetapi ayah Liu memutuskan jika di hari-hari terakhirnya ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Mengetahui hal itu membuat Liu semakin merasa bersalah karena Liu tidak banyak menghabiskan waktu bersama ayahnya. Lalu akhirnya ayah Liu memberitahu Liu alasan mengapa ayahnya merahasiakan itu semua. Ternyata ayah Liu ingin selalu melihat Liu bahagia. Karena ketika Liu bahagia, maka ayahnya juga akan ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Ayah Liu pun meminta agar Liu mengizinkannya untuk pulang lebih awal. Semua permintaan ayahnya itu membuat Liu tidak lagi bisa membendung air matanya.
Kemudian setelah ayah Liu pulang ke rumah, Ning dan Liu duduk berdua sembari melihat pemandangan yang ada di luar. Tetapi suasana saat itu tidak begitu baik. Ning yang memahami hal itu langsung memberikan kekuatan untuk Liu. Setelah itu mereka pun kembali ke ruangan Siang. Kali ini kondisi Siang sudah mulai stabil. Ia juga sudah sadarkan diri. Demi membuat Siang semangat, semua kerabat yang mengenal Siang membuat video untuk Siang agar Siang bersemangat menjalani tindakan operasi. Dengan ketangguhan Siang, ia langsung membuat ayah dan ibunya tidak mengkhawatirkan dirinya karena Siang adalah anak yang kuat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya tibalah waktu untuk tindakan operasi Siang mulai dilakukan. Saat itu, Ning hanya bisa mempercayai dokter seniornya untuk mengoperasi Siang, sedangkan Ning menunggu di luar ruangan operasi. Tak hanya dokter senior, Liu juga ikut membantu tindakan operasi tersebut. Di sisi lain, kondisi ayah Liu semakin memburuk, tetapi ibu Liu terus merawat ayah Liu dengan sangat baik, sampai akhirnya ayah Liu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Situasi itu membuat ibu Liu menjadi begitu sedih dan tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Siang masih diberikan keselamatan karena tindakan operasi yang ia jalani berhasil. Kabar itu pun membuat Ning merasa begitu lega. Bahkan Liu dengan sangat terharu langsung memeluk Ning. Dan beberapa hari kemudian akhirnya Siang pun sudah pulih kembali. Ning, Liu dan Juanzi juga terlihat sangat bersyukur dengan keadaan Siang yang begitu ceria dan bersemangat. Di hari berikutnya, keluarga Liu dengan diselimuti rasa duka harus ikhlas menyebarkan debu jenazah ayah Liu di lautan bebas agar ayah Liu bisa beristirahat dengan tenang. Ning dan Sui juga ada di sana menemani mereka. Kemudian ketika pekerjaan kembali dilakukan, Ning memberikan informasi pada rekan kerjanya jika daerah mereka akan memilih tim medis untuk membantu Afrika, dan Ning menerima siapapun yang bersedia untuk berpartisipasi untuk kegiatan tersebut. Di sisi lain, Liu juga baru mengetahui informasi tersebut. Akhirnya beberapa hari kemudian tibalah hari keberangkatan semua tim medis ke Afrika. Kali ini tak hanya Ning dan Liu yang ikut pergi, tetapi Taya dan rekan yang lain juga bersama-sama pergi ke Afrika. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di Afrika. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Jeff. Lalu mereka pun sampai di rumah sakit Dal. Kedatangan mereka juga disambut dengan baik oleh semua dokter dan perawat yang ada di sana. Lalu tak disangka Liu dan Taya bergabung kamar dengan Ai, tetapi Ai memiliki sikap yang begitu dingin. Namun hal itu tidak menjadi masalah untuk Liu dan Taya. Kemudian Ning dan Liu memulai pekerjaan mereka. Kali ini mereka kembali melakukan tindakan operasi. Tetapi tiba-tiba saja Jeff menemui mereka di ruangan operasi. Jeff meminta bantuan Liu sebab ada seorang pasien yang akan bersalin. Awalnya Liu tidak siap karena Liu bukan ahli kebidanan. Namun akhirnya Liu memberanikan diri dan Liu benar-benar berhasil menyelamatkan bayi dan ibunya. Keberhasilan Liu pun membuat Ning terlihat bangga dan Ning memutuskan untuk membawa Liu berkeliling danau menaiki sebuah perahu kecil. Saat itu mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan mereka juga mengingat kenangan ketika bersama Ibu Ning. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Namun hal itu sudah biasa terjadi. Ning juga memberitahu Liu jika beberapa hari lagi Ning akan pergi membantu rumah sakit internasional di Afrika yang kekurangan dokter. Awalnya Liu ingin ikut bersama Ning, tetapi Ning melarang hal tersebut. Di malam berikutnya, Liu terlihat sangat gelisah karena sinyal di ponselnya tiba-tiba saja hilang, padahal ia sedang menunggu kabar dari Ning. Ai yang melihat Liu masih belum beristirahat langsung mengomelinya karena seorang dokter harus memiliki badan yang fit agar bisa mengobati pasiennya dengan baik. Saat itu, Liu sedang sangat mengkhawatirkan keadaan Ning karena Ning tidak kunjung memberikan kabar, bahkan membalas pesan yang ia kirimkan. Sampai akhirnya, tak berselang lama, Ning pun kembali. Hal itu membuat Liu terlihat sangat bahagia. Liu langsung berlari menghampiri Ning dan memeluknya dengan begitu erat. Padahal Ning masih berada di dalam mobil. Liu juga mencium Ning. Keromantisan mereka itu pun dilihat oleh Jeff. Namun Ning meminta agar Jeff tidak mengganggu mereka berdua.
Keesokan harinya, Ning sudah harus pergi. Kepergian Ning membuat Liu semakin terlihat khawatir. Namun Liu tidak mau egois karena ada banyak orang yang juga membutuhkan Ning. Liu pun baru mengetahui dari kepala rumah sakit jika ternyata beberapa tahun yang lalu ketika Ning masih di Amerika, Ning tidak pernah melupakan Liu. Bahkan Ning disebut sebagai laki-laki romantis sebab Ning membelikan Liu sebuah kalung yang begitu indah. Kemudian Liu, Taya, dan Ai sedang menangani seorang pasien yang masih begitu kecil bernama Alpa. Tetapi Alpa hanya seorang diri, tidak ada orang tua yang menemaninya. Padahal kondisi Alpa sangat memprihatinkan karena ia mengidap tumor otak. Kondisi Alpa membuat Liu langsung menemui kepala rumah sakit agar ia mengizinkan Liu melakukan tindakan operasi untuk Alpa. Tetapi kepala rumah sakit tidak mengizinkan Liu karena tidak ada pihak keluarga yang akan bertanggung jawab. Lalu ketika Liu keluar dari ruangan, ia malah bertemu dengan beberapa orang yang terlihat begitu menyeramkan. Setelah selesai, lagi-lagi Liu kembali merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, Liu mendapati Alpa yang sudah tidak ada lagi di ranjangnya. Hal itu membuat Liu langsung berlari mencari Alpa, dan ia menemukan ada beberapa orang yang membawa Alpa pergi. Tanpa berpikir lama, Liu pun langsung mengikuti mereka dan mencari keberadaan Alpa. Tetapi Liu malah ditangkap oleh beberapa orang yang menyeramkan. Ketika berada di mobil, Liu berhasil menemukan Alpa. Ternyata Alpa adalah anak dari laki-laki bernama Bablu. Sebenarnya Bablu terlihat begitu menyayangi Alpa, namun sikap Bablu sangat menyeramkan. Bablu mau melepaskan Liu karena Liu diminta untuk menyelamatkan Alpa. Hal itu pun langsung membuat Liu membawa Alpa kembali ke rumah sakit. Take care. Keesokan harinya, Liu bertanya pada kepala rumah sakit siapa Bablu sebenarnya. Ternyata Bablu adalah pimpinan kelompok bersenjata terbesar di Dal. Bahkan ia menjadi buronan oleh pemerintah Dal karena senjatanya membunuh orang tanpa ampun sama sekali. Mengetahui hal itu langsung membuat Liu memberitahukan kepala rumah sakit jika Bablu adalah ayah dari Alpa. Namun mengetahui hal itu membuat kepala rumah sakit sangat terkejut. Bahkan ia ingin segera menghubungi pihak pemerintah, tetapi Liu langsung melarangnya sebab jika kepala rumah sakit melakukan hal itu, maka Bablu akan meledakkan seluruh rumah sakit karena semua orang suruhan Bablu sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Kemudian Liu mencari tahu identitas Bablu yang sebenarnya. Sementara itu, Ning sedang melakukan tindakan operasi. Setelah selesai, Liu menghubungi Ning untuk mendiskusikan kondisi Alpa. Setelah mengetahui dengan jelas kondisi Alpa, Ning langsung memerintahkan Liu agar segera melakukan tindakan operasi pada Alpa karena kondisi Alpa yang sudah sangat memprihatinkan. Ning juga mempercayakan Liu untuk melakukan operasi tersebut. Namun Ning dapat merasakan jika Liu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Liu tidak memberitahukan Ning apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah itu rumah sakit Dal kedatangan pihak militer. Mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk membawa Alpa pergi. Hal itu langsung membuat Liu dan teman-temannya menghalangi para tentara itu. Awalnya mereka tetap memaksa, tetapi ketika Jeff memberitahu bahwa Alpa adalah anak Bablu, mereka langsung mengatakan bahwa Alpa adalah tangkapan yang besar. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Alpa. Bahkan Alpa berterima kasih pada Liu atas kebaikan yang sudah ia lakukan. Setelah keadaan aman, akhirnya Liu, Taya, dan Ai kembali menemui kepala rumah sakit. Mereka mendiskusikan tentang kondisi Alpa dan apa yang Bablu lakukan. Liu dan teman-temannya berpikir bahwa sebelum ini Bablu melakukan penyerangan karena ia ingin menguasai rumah sakit internasional agar pihak rumah sakit bisa menyelamatkan Alpa sebab Bablu sangat menyayangi Alpa dan ia rela menghalalkan segala cara agar Alpa bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Liu pun melakukan tindakan operasi untuk Alpa. Beruntung operasi itu berjalan dengan lancar. Ketika selesai, tiba-tiba saja Bablu dan beberapa orang lainnya sudah berada di rumah sakit. Tetapi situasi tidak aman, sebab orang-orang Bablu menodong pistol ke arah mereka semua. Bahkan ketika Bablu mengetahui operasi Alpa berjalan lancar, ia langsung membawa paksa Alpa pergi bersamanya. Namun Liu sempat melarang mereka melakukan itu. Tak berselang lama,
Ning juga ada di sana. Ning memberanikan diri untuk menawarkan dirinya pergi bersama mereka karena Alpa bisa saja mati jika tidak ada dokter yang merawatnya. Apa yang Ning lakukan sempat dilarang oleh Liu, tetapi orang-orang Bablu sudah membawa Ning pergi bersama mereka. Di malam hari, Liu sangat mengkhawatirkan kondisi Ning. Melihat hal itu membuat Jeff menghampiri Liu. Jeff menceritakan betapa ia begitu menghormati Ning karena sifat baik yang Ning miliki. Akhirnya, Jeff mengajak Liu untuk berdoa agar Ning mendapatkan keselamatan. Saat itu, para tentara kembali mendatangi rumah sakit Dal. Mereka memberikan informasi jika sebelum ini mereka menemukan seorang mayat laki-laki, namun belum dipastikan identitas pasti mayat tersebut. Tetapi mayat laki-laki itu mirip dengan Ning. Mengetahui hal tersebut membuat Liu tidak bisa berkata-kata, tetapi Liu tidak percaya jika mereka akan membunuh Ning, sebab Bablu sangat menyayangi Alpa dan Alpa membutuhkan dokter untuk merawatnya. Namun para tentara malah mengatakan bahwa pembunuhan itu bisa saja terjadi. Di malam hari, semua orang sedang memberikan doa yang terbaik untuk Ning. Mereka sangat berharap Ning akan kembali dengan selamat. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ding menghubungi Liu. Ia memberitahu jika tes lab dari mayat laki-laki itu bukanlah Ning. Kabar tersebut pun membuat Liu menjadi sangat bahagia. Begitu juga dengan rekan kerja yang lain. Mereka turut serta berbahagia atas kabar baik tersebut. Di sisi lain, Ning masih terus saja merawat Alpa. Bablu juga ada di sana menemui Ning. Tetapi Bablu seperti tidak percaya jika Alpa akan baik-baik saja, sebab sudah 3 hari Alpa tidak sadarkan diri. Bablu juga mengatakan jika Ning tidak bisa menyelamatkan Alpa, maka Bablu akan membunuh Ning. Tetapi jika Ning berhasil menyelamatkan Alpa, maka Bablu akan memberikan Ning hadiah. Mendengar hal itu membuat Ning langsung mengatakan jika hidup dan mati Alpa berada di tangan Bablu sendiri. Karena bakteri yang ada di tubuh mereka bisa saja membunuh Alpa, sebab ruangan Alpa harus bersih dan steril. Sementara itu, Liu kembali menemui kepala rumah sakit. Kali ini Liu masih menanyakan perihal keadaan Ning karena para tentara sedang berusaha mencari keberadaan Ning. Namun mereka masih belum mendapatkan titik terang walaupun sudah 10 hari lamanya. Pada scene yang berbeda, akhirnya Alpa sudah sadarkan diri. Namun ketika Ning ingin memanggil ayahnya, Alpa malah melarang Ning karena Alpa terlihat takut pada Bablu. Melihat hal itu membuat Ning langsung memberitahu Alpa jika sebenarnya ayahnya sangat mencintai Alpa. Tak hanya itu, Ning dan Alpa juga saling mengobrol satu sama lain, sampai membuat Alpa tersenyum. Bahkan Ning pun membayangkan jika Alpa adalah siang. Akhirnya mereka pun bermain bersama. Kebersamaan Ning dan Alpa itu pun dilihat oleh Bablu, dan Bablu langsung meminta agar Ning datang menemuinya. Saat itu Ning memberitahukan bagaimana kondisi Alpa. Namun walaupun Alpa sudah sadarkan diri, ia masih sangat membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tetapi Bablu langsung memberitahukan jika tentara pemerintah tidak akan membiarkan Alpa mendapatkan perawatan rumah sakit. Hal itu pun akhirnya membuat Bablu tidak akan membiarkan Ning pergi dari sana. Tak berselang lama ada seseorang bernama Tasan yang sudah tidak berdaya. Ternyata Tasan melakukan sebuah kesalahan pada Bablu, tetapi Tasan terpaksa melakukannya. Namun Bablu tidak bisa mengampuni Tasan walaupun Ning berusaha membela Tasan. Bahkan Bablu langsung menembak Tasan di depan mata Ning. Akhirnya Ning pun bersedia menyelamatkan Tasan, dan jika Ning berhasil menyelamatkannya, maka Ning meminta agar Bablu membebaskan Tasan. Tanpa membuang-buang waktu, Ning langsung memberikan tindakan agar Tasan bisa diselamatkan. Beruntung usaha Ning berhasil dan ia meminta agar Bablu mau membebaskan Tasan. Setelah mereka saling mengobrol satu sama lain, akhirnya Bablu benar-benar membebaskan Tasan. Bahkan Tasan juga berterima kasih pada Bablu dan Ning. Di sisi lain, pihak rumah sakit Dal masih belum berhasil mendapatkan kabar dari Ning. Kepala rumah sakit juga memberitahu Liu dan teman-temannya bagaimana situasi yang bisa saja terjadi pada Ning. Karena sudah sebulan lamanya mereka masih belum mendapatkan kabar Ning. Mereka pun sangat mengkhawatirkan Ning.
Pada scene yang berbeda, Ning sedang bersama Alpa. Ia mengucapkan kalimat perpisahan dan pelukan untuk Alpa karena Ning akan kembali ke rumah sakit. Lalu Ning pun diantar oleh Bablu dan yang lainnya untuk kembali. Situasi antara mereka pun sudah tidak terlalu menegangkan seperti sebelumnya. Bahkan Bablu juga berterima kasih pada Ning dan Liu karena sudah menyelamatkan Alpa. Kemudian di rumah sakit Dal, kedatangan Ning disambut dengan sangat bahagia oleh semua orang yang ada di sana. Bahkan Liu juga langsung berlari menghampiri Ning. Liu sempat merasa sangat terharu karena bisa bertemu kembali dengan Ning. Kebahagiaan itu membuat Liu langsung memeluk Ning untuk melepaskan rasa rindunya. Di malam hari semua rekan kerja Ning merayakan kebahagiaan mereka karena Ning berhasil kembali dengan selamat. Ning juga menceritakan apa yang sudah ia lewati pada Liu. Bahkan Ning pun tiba-tiba memberikan sebuah kalung yang sangat indah untuk Liu. Hadiah itu membuat Liu begitu bahagia dan Ning langsung memakaikannya untuk Liu. Namun Liu membenci Ning karena beberapa tahun yang lalu Ning tidak menolak keputusan bercerai yang Liu ajukan. Tetapi semua itu Ning lakukan sebab Ning takut jika ia tidak bisa membahagiakan Liu. Padahal Liu akan merasa bahagia jika selalu bersama Ning. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang sangat membahagiakan untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Ning dan Liu mendapatkan kabar bahwa penyakit Alpa kembali kambuh. Namun tentara pemerintah masih terus berjaga ketat di lingkungan rumah sakit. Tak berselang lama, komandan tentara benar-benar menemui Ning. Ia menanyakan perihal Bablu pada Ning. Tetapi Ning pura-pura tidak terlalu mengenal siapa Bablu. Bahkan Ning bersikeras tidak memberitahukan di mana Bablu berada. Tak berselang lama, Letnan Kolonel juga ada di sana. Tetapi Letnan pintar mendinginkan suasana agar ia bisa membawa Ning untuk ikut bersama mereka. Sesampainya di kantor Letnan Kolonel, ia langsung kembali menanyakan keberadaan Bablu pada Ning karena mereka akan membunuh Bablu. Mengetahui hal itu membuat Ning mengatakan jika perbuatan mereka malah akan menghidupkan Bablu-Bablu yang lainnya. Saat itu, Liu menemui Ning. Liu memberitahu jika ia sudah mengabarkan situasi Ning pada kedutaan besar negara mereka. Liu juga memberikan kabar perihal kondisi Alpa. Tetapi Ning melarang Liu membicarakan Alpa karena situasi yang masih tidak memungkinkan. Bahkan lagi-lagi mereka mendengar suara tembakan. Lalu Liu juga diwawancarai oleh Letnan Kolonel. Pertanyaan mereka pun masih sama, yaitu ingin mencari tahu di mana keberadaan Bablu. Tetapi Liu tetap tidak mau memberitahu di mana keberadaan Bablu, walaupun Letnan Kolonel secara tidak langsung mengancam keselamatan mereka berdua. Kemudian ketika Liu kembali ke rumah sakit, para wartawan mewawancarai Liu. Dengan kebaikan hati Liu, ia langsung mengatakan bahwa Liu sangat khawatir jika peperangan yang terjadi antara tentara pemerintah dan Bablu malah akan membahayakan keselamatan Alpa. Setelah itu Liu kembali ke kantor Letnan Kolonel untuk menjemput Ning. Liu juga sempat mengatakan bahwa kondisi Alpa sangat memprihatinkan dan ia membutuhkan penanganan medis secepat mungkin. Tetapi perkataan Liu tidak mempengaruhi pemikiran tentara itu sama sekali. Namun beruntung mereka masih membebaskan Ning dan Liu juga mensyukuri hal tersebut. Kemudian akhirnya dengan penuh keberanian Ning dan Liu menjemput Alpa dari tangan Bablu agar Alpa bisa diselamatkan. Bahkan tak disangka Bablu sangat menghormati Ning. Dan keesokan harinya akhirnya Alpa berhasil ceria kembali. Perkembangan kesembuhannya pun sudah sangat membaik. Bahkan Ning juga memperkenalkan Alpa pada siang. Tak hanya itu, Jeff pun membawakan kabar gembira jika Bablu dan tentara pemerintah akan melakukan perdamaian. Kabar itu pun benar-benar membuat semua orang sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Ning dan Liu pergi ke sebuah desa. Di sana mereka melakukan pemeriksaan pada seorang pasien. Bahkan Liu dan Ning juga menyempatkan bermain dengan anak-anak yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja ada sebuah bom yang berada di dekat mereka. Mengetahui hal itu membuat Ning langsung membuang bom tersebut. Tetapi naas, Ning malah terluka dan tidak sadarkan diri. Kondisi Ning membuat Liu menjadi sangat histeris dan ketakutan. Akhirnya Liu pun membawa Ning kembali ke rumah sakit agar Ning mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, Ning harus segera mendapatkan tindakan operasi dan hanya Liu lah yang bisa melakukan tindakan itu. Tetapi Liu sudah kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi sampai membuatnya tidak percaya diri.
Akhirnya dengan penuh keberanian, Liu memberanikan dirinya untuk melakukan tindakan operasi tersebut. Selama proses operasi, Liu terus membayangkan senyuman indah Ning. Beruntung Liu berhasil menyelamatkan Ning. Selama masa pemulihan, Liu sangat setia menemani Ning, sampai Liu tidak mengenal rasa lelah. Sementara itu, semua orang yang mengenal Ning terus berdoa dan melakukan pengobatan di depan rumah sakit Dal, dengan berharap jika Ning akan segera pulih. Di malam hari, di bawah hujan yang begitu deras, Liu menangis sejadi-jadinya. Liu merasa sangat hancur melihat kondisi Ning yang tidak berdaya. Keesokan harinya, Liu malah jatuh sakit. Bahkan tak disangka, Liu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Setelah Liu terbangun, ia langsung ingin melihat kondisi Ning. Namun, Liu malah mendapati Ning yang sudah tidak ada di ruangannya. Hal itu membuat Taya langsung menenangkan Liu. Taya juga memberitahu Liu jika di pertengahan malam kemarin ada orang yang membawa Ning pergi. Tetapi mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Ning. Bahkan, Liu sudah memikirkan jika hal buruk bisa terjadi pada Ning. Ditambah dengan kepala rumah sakit yang juga tidak ada di sana. Jeff pun tidak mengetahui di mana keberadaan Ning. Mengetahui hal tersebut membuat Liu memutuskan untuk kembali ke negaranya karena bisa jadi Ning ada di sana. Tetapi Liu melampiaskan amarahnya pada Taya sebab tidak ada yang membangunkan dirinya selama beberapa hari itu. Bahkan Liu berpikir jika Ning sudah meninggal dunia. Dengan perasaan dan pikiran yang begitu kacau, Taya pun berusaha menenangkan Liu dan akhirnya mereka pulang bersama-sama. Kemudian kita diperlihatkan dengan kenangan beberapa tahun yang lalu, di mana Liu pertama kali bertemu dengan Ning, dan mulai saat itu Liu sudah terlihat menyukai Ning. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Liu selama ia tertidur di pesawat. Dan beberapa hari kemudian akhirnya Liu mulai mencari keberadaan Ning di rumah sakit tempat mereka bekerja. Tetapi Liu tetap tidak menemukan Ning. Bahkan semua rekan kerja mereka juga tidak mengetahui di mana Ning berada. Setelah itu Sue pun kembali menjemput Liu. Namun kali ini Sue tidak melihat keceriaan di wajah Liu. Bahkan ketika Sue dan Liu pergi ke rumah Ning, mereka tetap tidak menemukan Ning. Karena rumah itu terlihat sudah lama sekali tidak ditinggali. Saat itu Liu masih tidak berhenti untuk terus menceritakan keberadaan Ning. Sampai akhirnya Liu duduk seorang diri. Ia mencoret semua daftar list pencarian karena Ning tidak berhasil ditemukan. Lalu tak berselang lama tiba-tiba Cheng memberikan kabar baik pada Liu jika ia berhasil mendapatkan informasi jika Ning memang pernah dibawa ke lembaga medis internasional yang ada di sana. Kabar itu membuat Liu langsung menemui Cheng dan Ding. Namun mereka tidak bisa memberikan kabar yang lebih jelas pada Liu karena mereka juga tidak mengetahui kelanjutan dari kabar tersebut. Hal itu pun kembali membuat Liu merasa sangat sedih dan khawatir. Di malam hari, Liu pergi ke lapangan kampusnya. Di sana, Liu mengingat kembali kenangan indah bersama Ning. Kenangan itu pun membuat Liu menjadi sangat sedih karena ia masih tidak mendapatkan titik terang tentang keadaan Ning. Lalu kita diperlihatkan tentang beberapa tahun yang lalu, saat di mana Liu masih menjadi murid Ning dan Liu sangat ketakutan ketika ingin memegang katak. Sampai Liu menggigit tangan Ning lalu jatuh pingsan karena rasa takut itu. Di masa sekarang tibalah hari di mana Ding dan Cheng akan menikah. Liu dan Taya juga ada di sana menemani Ding, walaupun kondisi Liu masih belum membaik karena kekhawatirannya perihal keadaan Ning. Namun Liu harus tetap menjalani kehidupannya. Bahkan saat itu Liu sampai membayangkan Ning juga ada di sana. Liu pun bertemu dengan Xiao Ming yang sudah terlihat sangat sehat. Lalu acara pernikahan Ding dan Cheng pun dimulai dan akhirnya mereka menjadi pasangan suami istri yang begitu bahagia. Sedangkan Liu ia hanya bisa memandangi acara tersebut tanpa seorang pendamping. Bahkan Liu juga mengingat saat dirinya dan Ning menikah beberapa tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian akhirnya Liu memutuskan untuk kembali ke Dal Afrika. Sesampainya di sana, tak disangka Liu bertemu dengan Ning yang sudah dalam keadaan sehat. Namun sayangnya Ning tidak mengenali Liu. Hal itu pun membuat Liu terlihat sangat kebingungan. Bahkan Jeff juga tidak bisa berkata-kata melihat situasi itu. Akhirnya Liu pergi menemui kepala rumah sakit. Saat itulah Liu mengetahui jika Ning kehilangan ingatannya.
dan ia tidak mengingat siapa Liu. Padahal keluarga Ning sudah selalu mencoba membuat Ning mengingat Liu, tetapi hal itu selalu gagal dan Ning hanya mengingat tentang ibunya. Mengetahui hal tersebut membuat Liu sangat terpukul. Ditambah dengan tidak ada satupun yang memberikan kabar Ning pada dirinya, namun Liu tetap bisa menerima apapun yang terjadi karena Ning masih selamat. Setelah itu akhirnya Liu memberikan kabar tersebut pada Taya. Taya pun memberikan saran pada Liu agar Liu lebih sering mengobrol dengan Ning supaya ingatan Ning bisa kembali pulih. Saat itu setelah Ning selesai bermain basket, Ning pun menghampiri Liu dan memanggil nama Liu. Panggilan itu membuat Liu sangat bahagia, bahkan Liu sampai mau memeluk Ning. Tetapi Ning malah tidak menyambut pelukan itu. Ia hanya ingin tahu lebih jelas seberapa akrab hubungan mereka. Lalu ketika mereka mengobrol, Liu masih mengingat jika Ning masih seperti Ning yang dahulu ia kenal. Mereka pun saling tertawa satu sama lain. Bahkan Ning juga mengajak Liu untuk ikut mendaki gunung bersamanya. Dan keesokan harinya mereka pun benar-benar mendaki gunung bersama rekan yang lain. Tak disangka mereka sudah terlihat begitu akrab. Selama di perjalanan mereka juga saling mengobrol dan bersenda gurau. Kebersamaan mereka pun membuat Liu terlihat bahagia walaupun Ning tidak mengingat siapa dirinya. Namun kebersamaan mereka kali ini sangatlah tulus. Bahkan Ning juga sudah mengetahui jika Liu menyukai dirinya. Akhirnya mereka pun kembali terlihat seperti pasangan yang penuh dengan kebahagiaan. Tamat ending yang sangat mengharukan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Love Hills full episode 1-36. Bagaimana menurut kalian? Silakan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.